Ketika saya membuka mata, saya terkejut kembali ke masa SMA istri saya. Kali ini saya memutuskan mengganti cara hidup saya hanya menjadi penonton yang tenang. Saya menyaksikan dia merangkul kehidupan bersinar yang seharusnya miliknya. Meskipun saya tidak ada di dalam kebahagiaan itu, saya tetap bela. Ding 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 dong, bel kelas berbunyi. Suara itu besi dan keras segera menembus seluruh kambu. Suasana riuh tadi seketika ditekan oleh suara bel itu. Semua menjadi tenang. Begitulah kehidupan di SMA. Waktu singkat istirahat seketika hilang di lorong gedung pengajaran. Bayangkan orang perlahan menghilang. Udara di sana memancarkan aroma persiapan menyelami pengetahuan. Suara langkah-langkah siswa yang berantakan sebelumnya dan suara bicara pelan kini seolah dihapus oleh sesuatu. Semua menjadi arus. Orang diam-diam kembali ke kelas masing-masing. Saya menutup diri dalam suara langkah baris terakhir. Posisi ini seperti pangkalan terpencil. Tidak ada orang, bahkan suara yang berbeda. Mataku tak pernah menjauh dari pintu masuk. Saya diam memandangi gadis yang baru masuk bernama Liu Ruyan. Namanya terdengar bagus kan? Tingkai saya baru sadar bahwa bibiku tak sengaja tersenyum, menambikan senyum khas pria yang terdila-dila. Saya menepuk pipi kiri saya sendiri. Dia memakai kacamata pinggang di hidungnya. Mata di belakangnya tampak sedikit berkaca-kaca. Lingkarannya berwarna biru. Tidak perlu dikirakan, pasti dia begadang semalam lagi menonton film. Di tengah sekelompok siswa dengan seragam selupak, dia sebenarnya tidak berbeda, tetapi dia adalah gadis yang hilang di tengah kerumunan orang memalukan. Namun ia adalah batu akademik perempuan terkemuka di kelas kami, juara pertama jurusan sains. Dia telah melakukannya selama 3 tahun. Dia akan menjadi istri saya di masa depan. Tidak, sekarang saya sudah kembali. Jejak hidupnya akan berbeda sepenuhnya. Dia akan menjadi bintang bersinar di bidang antariksa atau profesor terhormat di dunia fisika. Mungkin bisa setara dengan tokoh seperti Hawking. Namun dia tidak akan lagi menjadi istri saya dan tidak akan pernah terhubung dengan orang buruk seperti saya. Melihat hampir semua tempat duduk sudah penuh, saya ragu-ragu. Akhirnya menatapnya sekali, kemudian mengalihkan pandangan kembali ke bawah. Seragam panjang lengan yang selalu terikat di pinggang dibakar rapi. Guru kelas membawa tumpukan kertas dengan terburu-buru masuk ke dalam kelas. Wajahnya sangat serius. Para siswa mengadakan tes mendadak di kelas lama. Suara tanpa sentuhan emosi memekakkan ketenangan di dalam kelas. Para siswa langsung berteriak keras, namun hanya bisa mengeluh pelan 2 kalimat. Kemudian mulai menulis di kertas. Alis saya mengkerut, hati penuh dendam. Sungguh garis miring translator mengulang kembali masa sekolah itu paling menjengkelkan. Sejak 2 hari ujian kecil, sejak 3 hari ujian besar, aku meneteskan napas pelan di hati. Menata buku itu yang lebih besi dari wajahku. Dengan cepat dilempar ke tumpukan buku di lantai sebelah kiri. Aku akhirnya berhasil mengekstrak buku pelajaran ini dari tumpukan, namun tidak pernah berguna. Ibu Liu Buyan memanggil namaku. Liu Buyan berdiri seperti biasa naik ke podium, mengambil gulungan kertas dari kepala kelas. Dia menghidungnya, kemudian mulai membagikannya satu persatu kepada siswa di baris pertama. Setelah selesai, dia menetuk-netuk bajunya dan turun duduk tegak kembali di tempatnya. Punggungnya lalu menarik selembar kertas kerangka dari bagian atas buku, menekannya pada diriku. Di bawah tangan kanannya sebagian besar wajah di kelas tampak kematanya Liu Buyan dan aku yang tenang seperti itu. Tentu saja itu adalah kepercayaan dirinya terhadap diri sendiri. Sementara aku sudah tahu sejak lama berapa nilai yang akan ku dapatkan. Kamu tidak bisa berharap seorang pelajar gagal yang telah lulus bertahun-tahun bisa menjelaskan satu lembar ujian matematika. Apalagi ini memang ujian matematika. Suara gesekan kertas lembut terdengar di kelas. Liu Buyan mengambil gulungan dari meja depan. Menatap meja depan, sang jenius membuatku terpesona. Arah marisu. Dia hanya tersenyum sedikit ketika dia mengangkat siku. Lengan seragamnya tiba-tiba turun, menampilkan tangan putih besi yang memukau. Hingga suara gulungan menetes semakin dekat, aku baru menyadarinya. Aku kembali melihat Liu Buyan terpesona. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Satu kali lagi memukul wajah kananku. Tangan yang datang dari wajah Aziria memaksa aku melobek pandangannya di punggungnya. Tahun itu aku mengangkat kepala dan melihat kemajuan pengiriman gulungan. Ternyata hampir sampai ke tempatku walaupun jarak dekat. Dua jari memanjang di samping bahu meja depan. Melihat bekas luka bakar di ibu jari, aku tak sadar mengeluarkannya dari saku. Ternyata menemukan korek api dan setengah bungkus rokok. Aduh, di kehidupan sebelumnya di sekolah, pengetahuan serius tidak pernah dipelajari. Kebiasaan buruk yang berantakan, namun banyak dikagumi. Gulungan masih terus menetes ke bawah. Namun tak terduga, meja depanku berbalik dengan suara sangat pelan berkata tidak ada. Setelah berbicara, dia segera berbalik dan pergi. Mulai tenggelam dalam menuntut so. Aku merasa seperti dewa hilang. Ini luar biasa. Hanya orang bodoh yang menulis ini. Aku belum senang di sini. Beberapa detik saja aku merasa mata kelas tua sekadar
mengarahkan pandangannya ke arahku. Tak dia melihat meja kosongku, alisnya berkerut. Wajah yang sudah sangat buram itu sekarang terlihat lebih serius. Melihatnya membuatku hampir ingin naik dan merapikan kerutan-kerutannya. Namun ketika memikirkan bahwa kelas Suazu pernah berinvestasi menghasilkan banyak uang, kemudian berjalan dengan gila, aku menghilangkan pikiran itu dan biarkan dia terus kerut. Bagaimanapun tidak lama lagi akan dibisarkan. Aku mengangkat sudut bibiku garis miring dan selatan. Aku menatap dia dan menunjukkan senyuman keras seperti anak laki-laki bersinar. Namun aku menemukan bahwa dia mengerutkan dahi lebih tegang. Ekspresinya tampak seperti melihat hantu hidup. Senyuman di sudut bibiku tiba-tiba guntur. Tapi tak terduga ekspresinya segera kembali normal. Kemudian tampak seolah lega. Apa yang sedang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya? Paling tidak aku tidak suka kamu lalu juga tidak pernah melakukan hal yang luar biasa. Setidaknya begitu saja. Temannya hanya berarti aku menaklukkan masa muda terpenting. Memikirkannya, semangat itu tiba-tiba hilang dari hatiku. Kepalaku juga turun berat dan kelopak. Mataku terjatuh. Liu Guyan, di kehidupan ini kau tidak akan pernah lagi berhubungan dengan orang jahat seperti aku. Berhenti di sini. Merasakan kesedihan musim semi dan gugur. Aku saja yang merencanakan penyembuhan. Tiba-tiba muncul tamu tak diundang di depan mataku. Sebuah kentas putih bersin membuat takku sakit. Aku menatap ke atas mengikuti jari tengah yang mengarah ke leher. Aku menatap Liu Guyan dengan mata yang tak beremosi. Tulis ini dulu. Aku kemudian akan memintanya mengikat ekornya yang tinggi lalu menepuk-nepuk lehernya sedikit. Menunduk bulu mata terjatuh seperti saya. Kupu-kupu tangan yang biasanya menopang kepalaku juga tak sengaja turun. Akhirnya aku teringat berapa lama aku telah terlahir kembali. Itu Liu Guyan. Kali ini diterima dengan baik oleh semua teman sekelas. Membuat kita terikat pada hubungan buruk di kehidupan sebelumnya. Aku menerima kertas ini, kemudian menunduk seolah berdarah. Semua pikiranku dipenuhi nama Liu Guyan. Kemudian Liu Guyan benar-benar terhambat oleh aku orang tak berguna ini. Saat dia baru saja berbalik dan pergi, aku bangkit. Membuat pilihan yang sepenuhnya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Aku mengambil kertas itu langsung memasukkannya kembali ke tangannya. Tertabak tidak sengaja di telapak tangannya. Asaga terasa lembut seperti saat kehidupan sebelumnya. Aku menghela napas dengan sikap tidak peduli. Satu tangan masuk ke celana dan menjalajari Liu Guyan dengan tatapan terkejut. Kemudian menantang dan mengangkat mata melihat bos yang salah. Aku akhirnya tidak bisa menulis. Aku malas menulis. Jadi melepaskan kalimat ini dengan santai karena tak berisi banyak teman sekelas yang sedang belajar keras memalingkan kepala dan menyelinap melihatku. Aku orang seperti ini dengan kelompok sisa jujur itu sebenarnya dua dunia yang berbeda. Namun justru keanehan ini membuatku tidak kokok dengan mereka. Justru akan menarik tanpa alasan. Maka di kehidupan sebelumnya, meskipun prestasiku buruk namun masih ada banyak remaja perempuan yang tertarik padaku. Tidak bisa gadis kecil yang polos saja selalu mudah terpesona oleh siswa jahat seperti aku. Liu Guyan masih terpaku di tempatnya, dilengkapi dengan kacamata bingkai hidamnya. Menambak seluruh tubuhnya tampak bodoh. Sarah, pasti lusuh sekali. Saya menelan air liur. Takut kalau terus melihat akan berdampak negatif. Segera memutar kepalanya di hadapan lawan yang marah mengusir jangguknya. Saat menatap mata dengan langkah cepat melaju keluar kelas. Kita hanya tidak belajar dengan baik bukan karena karakter buruk. Meskipun saya sendiri tidak belajar, tapi tidak mungkin mengganggu belajar teman-teman lain. Berjalan sampai pintu, saya juga mengacungkan tangan dengan tenang kepada lawan sebagai perpisahan. Tidak mengherankan bahwa di kehidupan sebelumnya Liu Guyan akan saya dapatkan terlebih dahulu. Sungguh setan sisiku ini. Sungguh saya berjalan keluar dari pintu kelas dengan kepala tegak dan dada terbuka. Pandangan lawan seperti lampu sorot sepanjang jalan menatap saya. Saya dulu pergi ke kantor kepala kelas. Di sini saya belum menyelesaikan satu putaran. Saya baru saja menutup wajah dan berjalan ke pintu masuk sekolah. Namun kaki belum keluar dari pintu sekolah, tiba-tiba dihalangi oleh pria keamanan. Saya menunduk dan baru saja teringat masih memakai seragam sekolah. Saya berbicara dengannya di sana selama setengah jam sampai mengadakan sesuatu yang buruk. Saya tidak mengizinkan keluar tangan berbentuk kakak. Perangkat itu terus melintang di depan leher. Saya menatapnya, tangan yang bergerak karena asap bokuk segera mengeluarkan sebatang bokuk dari saku menyalakannya. Perlahan dan menyerahkannya ke mulutnya. Kemudian ketika wajahnya terkejut, saya menggerakkan pergelangan tangan, melemparkan sumbu bokuk itu keluar. Sebuah lengkungan indah melintas dengan presisi dan jatuh pada kertas di meja keamanan yang sepertinya pria keamanan menenggok dengan serius sambil memegang cangkir teh. Tanpa usaha, ia memadamkan api kecil itu. Ia mengangkat kepala lagi, yang dapat dilihat hanyalah bau kaki yang tersisa setelah saya lari. Tidak jauh keluar, saya menoleh kembali, melihat gedung pengajaran yang berdiri di antara gedung-gedung tinggi, menembakkan jari telunjuk dan tengah bersatu di dahi. Selamat tinggal. Langkah pertama rencana Yuta Okmon saya berhasil sempurna. Langit seperti pelukis dengan warna lembut menggaris toko-toko di pinggir jalan. Berkilau, membuka pintu toko pagi mengeluarkan uap panas. Aroma menguap kemana-mana kuat menembus hidung. Perut saya langsung terasa. Hanya saja menyadari bahwa pagi ini belum makan. Saya
membalik seluruh pakaian saya, kasihnya hanya 2 yuan 5 sen. Saat kecil saya memang sangat lapar. Di depan mata ada hidung pensaka langit yang menjulang ke awan. Sudah lama tidak kembali. Saya tiba-tiba tidak dapat menemukan tempat sarang anjing saya dulu. Saya berusaha keras hanya dapat mengekstrak jalan dari ingatan kabur itu. Gang sembik pohon hijau saya tumbuh sangat subur. Cabang pohon tua menunduk zenggan lembut menyentuh bahu pejalan kaki. Benar, itulah komplek tua ini. Dindingnya sudah kusam, masih terlihat bekas kat semannya saat kecil. Saya berlari naik tangga, melihat pintu kayu batak di depan mata, menarik napas dalam, kemudian mengangkat kaki dan menendangnya ke atas. Pintu itu bergerak dengan suara keras, garis miring tan selatan. Kaki saya terasa sangat sakit dan saya juga merasakan sakit sampai mati. Serotinya kaki saya. Dia tersenyum lebar selama 2 detik, kemudian dia menatap pintu itu yang meskipun banyak serpihan terlepas, namun kunci pintunya sangat kuat. Dia memukul pintu dan menggigit keras. Mengapa saya tidak menyadari betapa kokohnya pintu ini sebelumnya? Untungnya suara tadi mengusik orang mabuk di dalam. Saya mendengar suara sama di dalam Buma dan menuding dengan lidah. Setelah menuding, pria tua Zengan gigi belakang membuka pintu dan melihat wajah saya yang mabuk. Dengan jelas penuh kejutan, dia menutup mata setenga dan melihat langit di luar. Kenapa kamu datang kembali? Dia bertanya dengan sinis, lalu mengambil botol alkohol dari sampingnya, menyiram segelas besar ke dalam mulutnya. Saya meninjau sekilas suasana kakak di Buma. Menggulungkan tangan saya mendorongnya pergi dan langsung masuk ke kamar saya. Kamar saya juga berantakan, tapi dibandingkan luar itu bisa dianggap rapi. Saya mengangkat kasur, menggulungkan tangan ke bawah. Memang tidak ada apa-apa. Berdebat setengah hari tentang uang itu. Ternyata dia sudah menggunakannya untuk membeli minuman dan meminumnya. Saya tertawa pada diri sendiri. Tertawa saat tangan saya melonggarkan kasur tipis itu berderak dan melompat mengguncang kembali. Debu yang tersembunyi di papan tempat tidur terangkat. Anak itu menyembunyikan uang di rumah. Dia juga mencoba menutupi dari saya. Berbaring di sofa, menarik semua pakaian mengganggu ke lantai dengan bangga. Memutar botol di tangannya, wajahnya yang merah membuat saya mual. 10 jari saya perlahan menegang sampai terasa sakit di telapak tangan. Saya baru menyadari bahwa tanpa sadar saya sudah berdiri di depannya. Jika kamu bilang keluar saja, sebelum selesai saya langsung memegangnya. Kepalanya menekan dengan kuat, membuat dia tak sengaja membuka mulutnya, menampilkan mata kosong. Sebelum kata-kata kota keluar dari mulutnya, saya tidak baru sedikit pun. Saya menolak botol di tangannya dengan gerakan kasar dan langsung menuangkan minuman dari botol itu. Karena getaran kuat mengasihkan lepisan-lepisan busa. Saat saya miringkan tangan, cairan ambil di dalam botol menuangkan seperti pintu terbuka tanpa ampun. Temannya dituangkan ke mulutnya. Mata tua itu memerah bulat. Suara berderak di tenggorokannya. Dia mencoba melawan, tapi dia bukan lawan saya. Sebenarnya sejak lama kekuatan saya sudah lebih besar dari uangnya. Apa dengan uang yang kamu gunakan untuk membeli minuman? Saya menanyakannya keras. Kemudian saya melepaskan tangan. Biarkan dia bernapas. Kau barang jahat. Kau berani begitu terhadap ayahku. Dia melompat dari tanah dengan marah, mengangkat tangan seolah ingin memukul wajah saya. Tapi dia minum terlalu banyak. Kaki di bawahnya tidak stabil. Garis miring tan selatan. Tiba-tiba ia tergelincir dan jatuh ke lantai. Alkohol yang menempel di tangannya terasa lengket dan berminyak, dan bawa alkohol murah yang tajam yang membuat peruku bergejolak. Aku malas lagi berbicara dengan mantan pecandu minum yang tak berguna. Aku melangkah maju dengan langkah besar dan menarik rambutnya dan menuangkan sisa minuman di botol itu ke dalam mulutnya. Minumannya mengalir keluar dari sudut mulutnya, menetes-menetes di pakaian dia, membuat bekas selap pada pakaiannya. Sekarang akhirnya dia menyadari perbedaan kekuatan kita berdua. Insting bertahan hidupku menundukkan kemarahan yang disebabkan alkohol. Kuku-kukunya menggaris beberapa garis darah di lenganku melalui mata yang penuh dengan aliran darah. Pada orang tua itu aku melihat diriku sendiri yang tenang sekaligus hilang. Aku menundukkan kepala, memasanya menatapku dengan nada dingin seperti es. Aku bertanya lagi, uang ya? Orang tua itu menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Aku memperkuat genggamanku sedikit lagi, dan dia baru sadar. Secara tak sadar ia meraba pakaiannya sendiri. Ternyata ada di sana. Aku melepas rambutnya. Aku menarik pakaiannya dan akhirnya menemukan beberapa kertas merah itu. Hanya beberapa saja yang tersisa. Aku sekali lagi memeriksa botol-botol minum yang berserakan di lantai. Semuanya tersebar. Hatiku tiba-tiba dipenuhi bahasa lemah yang familiar. Itu adalah tangisan pahit ketika aku berusia 18 tahun. Karena kemudian aku sudah kerol terhadap semua ini. Kemudian aku menatap wajah Liu Buyan. Orang tua itu masih mengusap wajahnya, tampak ingin bergabung, tapi aku menolaknya keras. Orang lain tak menyadarinya. Aku masih belum tahu rencana kecil di dalam hatinya. Orang tua itu hanya memikirkan uang pertemuan saja. Aku berdiri dan menatap dari atas orang tua yang sedang meraba rambutnya sambil batuk kering. Tidak mau tinggal lebih lama 1 detik saja, langsung menutup pintu dan pergi. Jadi dia mengumpat di belakangku. Aku menganggapnya angin di telinga, lalu berlari sejenak. Pemandangan di jalan semakin akap. Hati yang gelisah akhirnya perlahan tenang, terutama saat aku menatap langit dan melihat siluet bulan yang lembut. Hatiku menjadi lebih tenang.
Aku begitu mengangkat kepalaku menatap langit selama setengah hari. Tapi saat aku sadar, bayangan gelap menundukkan aku ke lantai. Aduh, Pak penjaga, Anda tidak diambang pintu mengapa datang ke sini? Pak hanya diam tanpa berkata apa-apa. Dia menahan aku dengan erat menggunakan lengan. Hatiku bergetar muncul perasaan tak menenangkan. Aku memutar kepala ke samping melihat orang kopi tua. Wajahnya berwarna biru tembaga memang ada di sana. Dan berdiri di sebelahnya seseorang yang tampak akrab. Setelah mereka tiga membawa aku kembali ke kantor sekolah, aku baru menyadari siapa orang itu. Bukankah ia adalah kepala kelasku? Sudah lama tak bertemu. Kenwu, kamu ini benar sekali. Kepala kelas menegaskan dengan tangan menunjukku tidak bisa mengungkapkan satu kalimat lengkap dalam setengah jam. Setelah bertahun-tahun terpisah mendengar namanya lari membuatku sedikit bingung. Orang tua itu biasanya hanya bicara sesekali sampai dia pergi data di kantor catatan sipil. Garis miring Trans Selatan, Tek. Pada hari itu dia masih dalam keadaan mabuk. Semua orang mengantuk. Akhirnya tetap sas tidak tahan melihatnya, lalu memberi saya nama ini. Karena itu hubungan saya dengan Liu Buyan di masa lalu sudah ditedakan. Maka dia yang sombong memberi saya nama baru. Dia belajar dengan baik dan berbudaya. Nama yang ia pikirkan selama beberapa hari tentu saja terdengar indah. Tidak ada alasan lain mengenai panggilan Pendu. Sudah lama saya buang tidak tahu di sudut manapun ia berada. Saya duduk dengan sopan di depan mereka. Saya menerima pertemuan tiga pihak sambil memandang kepala kelas. Satu mengeruk, satu menutup. Aku perlahan menjadi agak kacam. Kelopak mataku mulai berkelahi. Saya diam-diam menguap sambil putar kepala karena bosan. Tepat di situ kelas tua yang menekan di dunia menentangnya. Dia tertawa sedikit. Siapa sangka matanya tiba-tiba memekik bola arah itu. Rasanya mata akan menempel pada saya dalam satu detik. Wajahnya juga tidak tahu berapa lama. Kepala kelas yang tulus melihat saya tanpa reaksi tambah puas. Mengangkat cangkir dan minum air. Saya menyadari waktu sudah hampir habis. Kemudian berdiri dari kursi dan menata ulang kertas yang mereka letakkan di depanku. Mengembalikannya ke meja kerja. Kepala kelas memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah kata itu keluar, mata kepala kelas bergerak cepat. Pandangan matanya pada saya tampak seperti 7 lubang menjadi. Di tangannya ada cangkir yang terukir surga. Cangkir pribadi itu mengeluarkan suara genteng. Suara kerasnya tiba-tiba menjadi tajam. Saya mengangguk dan menjawab, untuk pengunduran diri, saya memerlukan tanda tangan orang tua. Bukan sekadar menulis pengunduran diri di kertas biasa. Cuma huruf besar saja tidak cukup. Saya berpura-pura mengerti dan mengangguk. Kemudian di depan kepala kelas dan orang tua, di bawah tatapan yang tidak memahami, menulis dengan huruf melengkung menandatangani nama besar orang tua. Setelah menandatangani, saya mendorong kertas itu di depan mereka. Keduanya diam sejenak. Kemudian napas menjadi berat. Saya tidak memaki ayah saya sebagai pemabuk. Selalu mengabarkan saya ketika saya mengatakan ini. Catatan mereka segera berubah. Kepala kelas sebelumnya masih menekan bibir untuk mengutuk, tiba-tiba menjadi lembut. Jika kamu tidak melanjutkan pelajaran ini, bagaimana rencanamu nanti? Mulai berbisnis, ya. Saya sudah memikirkan arah mereka menghabiskan setengah hari berbicara. Namun kali ini sikap bicara lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi saya tidak benar-benar mendengarnya. Telinga kiri masuk, telinga kanan keluar. Begitu saja berhadapan. Tetapi saya yang baik hati ini mundur sedengar langkah. Mengambil formulir pengunduran diri dari tangan kepala kelas. Di tengah pandangan penuh belas kasihan mereka, saya seolah tiba-tiba mengingat sesuatu yang licik. Mengoles bibir lalu melakukan sedikit garis miring tan selatan. Aku langsung jatuh di hadapan kedua mereka. Ketua pembelaan licik laban, tolong kalian, pinjamkan aku sedikit, Wan, aku memohon kalian. Kata bilang dia orang budaya. Siapa yang pernah melihatku begitu tidak malu? Hasilnya dengan lidah 3 inci ini yang tidak layu. Aku akhirnya membawa sekumpulan tiket merah kecil. Ketawa riang, aku menuju pintu sekolah. Aku dulu melambai ke ayah tua yang mengumpulkan sembah, memintanya menunggu sebentar. Kemudian di bawah pandangan musada petugas keamanan, aku lalu berjalan bergoyang kembali ke kelas. Saat ini ujian kejutan sudah selesai. Para siswa sedang mengobrol dan mengeluh soal-soal. Ketika seorang laki-laki melihatku masuk kelas, seketika menjadi tenang. Kenkiang, kemana kamu pergi? Serang orang baik bertanya kepadaku. Aku menggelengkan bahu tanpa peduli. Tidak langsung menanggapinya, melainkan berjalan ke tempatku, melepas jaket seragam sekolah, menumbuk semua buku di meja ke dalamnya. Jika tidak muat, aku memilih-pilih membuang buku-buku yang masih bersih dan tidak banyak digambar ke atas meja. Kenkiang, apa yang kamu lakukan? Meja depan saya tiba-tiba memulai bicara dengan suasana ketidaknyamanan yang baik. Saat Liu Buyan juga menggantikan pena di tangannya, berbalik dengan pandangan skeptis. Melihat ke arahku, aku melihat di bawah tangannya ada sekumpulan kertas ujian baru. Dia begitu saja bermutu dan lebih lemah dari siapapun. Aku tidak berani menolak dia di bawah pandangan semua teman sekelas. Dengan jujur berkata, aku akan keluar dari sekolah. Buku-buku di meja masih baru. Jika kalian yang membutuhkan, ambil saja. Kesana langsung menjadi gaduh. Juga tidak mengherankan semua orang bersikap patuh.
Baiklah, siswa keluar. Ini terdengar seperti dongeng bagi mereka. Sambil begitu aku menggerakkan pembicaraan semua orang. Semua mengenakan lengan seragam. Kemudian memikul paket buku ini baru. Aku bisa merasakan Liu Buyan dipandang sampingku dengan tatapan tidak setuju. Melihatku setelah berjalan beberapa langkah. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan lompatan ke panggung tersenyum lebat. Dia berkata kepada semua orang, kalian semua adalah siswa baik. Kalian harus belajar dengan giat. Dan tentu saja jadikan aku kantor buku. Terutama kamu, Liu Buyan terlusan. Sebagai siswa baik, masa depanmu cerah. Di kehidupan sebelumnya dia diganggu olehku. Dia juga menkam, namun lukisan kertas itu tidak pernah ditemu sampai aku mengikuti dia ke kota tempat dia kuliah untuk bekerja dan mengejar lebih dari setahun. Kami akhirnya resmi bersama. Sekarang memkikan kembali kemampuannya merendahkan diri sebagian besar karena dia menyukai aku. Mungkin di lingkungan yang tegang dan berulang pada tahun akhir SMA, tiba-tiba dia masuk ke dalam hidupku sebagai orang seperti aku. Kebauan masa muda, dia salah mengira itu adalah ketertarikan sama para pelajar perempuan terbaik tertua. Ditambah dengan murid laki-laki yang jelek. Garis miring tan selatan TKP seperti ini memang mudah menjadi topik kalorik saat masih muda dan tak paham. Saya selesai bicara. Saya menoleh dan melihat lawan memandang dengan wajah penuh rasa sakit. Tidak ada pilihan, orang-orang bertanggung jawab seperti ini memang begitu. Meskipun saya yang usia paling akhir harus mundur dari sekolah, dia tetap merasa menyesal. Saya berpikir sejenak sampai di pintu. Saya mendekati lawan dan dengan cepat berkata, mulai sekarang Anda dapat mengambil saya sebagai contoh buruk di kelas Anda. Saya berjanji tidak akan melanggar hak wujud Anda. Lawan mengeningkan dari saat dia hampir menumbuk sedikit di buku saya. Saya sudah memediksi gerakannya, lalu lari cepat. Saya membawa sekumpulan buku itu. Tiba di pintu sekolah, saya ditahan oleh penjaga tua yang lincah dengan tongkat inisial. Saya mengayunkan surat izin di depannya, kemudian melangkah keluar pintu sekolah dengan langkah berat, menjual semua buku yang dibungkus dalam seragam ke anak-anak saudara penggembus sambar. Jadi saya tidak melanjutkan. Saya baru saja mendapatkan 28 yuan dan 8 sen. Penjara tua itu bertanya dengan perhatian. Saya mengacungkan tangan dan tidak menjawab. Saya tidak melanjutkan. Saya bukan orang seperti itu. Setelah berkata itu, saya mengangkat jari telunjuk dan tengah ke arah sekolah di belakang saya dan melambaikan tangan. Benar-benar perpisahan. Kali ini saya menghentikan hubungan buruk antara saya dan Liu Buyan dari dasar. Berdasarkan jalur hidup aslinya, kita berdua hampir tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Itu saya memegang uang besar yang saya simpan di pinggang celana, kemudian berputar-putar di kota ini. Akhirnya menemukan titik awal usaha saya. Saya mengeluarkan beberapa tiket merah dan berteriak keras. Berlangkah kedua rencana bulan saya resmi dimulai. Pada malam itu saya memperkirakan waktunya dan kembali ke rumah. Pada hari itu, orang tua itu pergi minum lagi. Setelah saya keluar dari kamar dan baru keluar pintu, kemudian menghela napas berat, saya mulai berjalan di berbagai sudut jalan sambil memeriksa kerjaan bisnis saya. Dari mana harus memulai? Saya berkeliling sampai malam tiba, dan di mulutku ada pangsi. Makan malam diselesaikan begitu saja, karena kita semua sekarang miskin. Setelah selesai memeriksa satu tempat, saya tiba-tiba berhenti. Mendadak bersembunyi di balik dinding sudut. Saya menunggu sampai melihat Liu Buyan membawa tas berlari terburu-buru. Dia muncul dari belakang. Saya menatap tas terbuka dia dan seragam yang didari. Matanya memancarkan sedikit kesedihan. Liu Buyan merawat bukunya dengan penuh cinta. Saya tidak menyadari situasi ini. Saya menangkapnya. Saya meledakkan tanah di belakang pinggang celana, memegang tongkat kayu, kemudian menembus lorong yang baru saja dia keluar. Setelah masuk, saya bertemu 3 orang berambut kuning. Melihat mereka, saya tahu pelajaran mereka lebih buruk dari saya. Saya melihat dompet pink yang mereka lempar di tanah. Saya langsung mengerti. Liu Buyan tadi saja dikuri warna sial. 3 orang jahat itu dan beberapa orang berambut kuning juga menyadarinya. Saya menembakkan tumpukan okuk di tangan saya. Garis miring tan selatan. Saya menatap sebentar seragam sekolah saya, mengeluarkan suara teriakan. Tampaknya mereka juga memandangku sebagai domba. Saya mengambil tongkat itu yang sudah derika. Dia mulai bergerak. Mereka melangkah lewat. Tepat di sana beberapa saat saya terlihat seperti itu. Saya dengan cepat mengangkat tanah berdebu di tangan. Dengan kemarahan yang meluap dari keruk di pinggangnya, saya menarik tongkat kayu besar dari pinggang dan menyerang mereka dengan semangat mati-matian. Sejak hidup sebelumnya berteman dengan Liu Buyan, saya tidak pernah bertarung lagi karena pasangan saya tidak suka hal itu. Setelah bertahun-tahun memulai kembali bisnis sudah agak asing, rasanya sangat melelahkan. Saya meremas luka di sudut mulut, lalu berlari dengan semangat untuk masuk lewat tembok. Jadi tidak sengaja menapas seekor anjing kecil. Dia mengejar saya sepanjang jalan, tapi beruntung saya sampai di depan Liu Buyan sebelum dia dan tiba di bawah rumahnya. Saya dengan cepat melempar dompetnya ke sana. Dia pasti lewat di jalan itu. Melihat Liu Buyan mengambil dompet, saya tidak berkata apa-apa. Berbalik dan lari, saya menyentuh tumpukan bekuk di mulut, lalu mengangkat kepala melihat langit yang berembun. Saya berjalan dengan puas.
Setelah perhitungan semua, saya akhirnya menaruh modal awal usaha di kesimpangan 3 jalan tidak jauh dari sebuah sekolah menengah. Di sini tidak hanya arus orang banyak, lalu lintas juga mudah. Jika harus lari, saya bisa naik sepeda 3 roda kecil saya kapan saja. Namun saya tidak menyangka akan bertemu dengan lawan di sini. Saya memberinya sepotong sosis panggang dengan tambahan pedas dan dempa sebagai ucapan terima kasih atas dukungan modal yang saya melihat ia masih ragu. Saya langsung memasukkan sosis panggang itu ke tangan dia. Kemudian saya dengan cepat mengajak pelanggan lain. Arus orang datang bergantian. Baru saja kuku pamai tapi segera menjadi sepi sekera. Tiba-tiba saya menatap setengah mata ke lawan di samping yang ingin berbicara namun berhenti. Dia sendiri memasukkan sosis tepung ke dalam mulutnya. Kamu bilang memulai usaha itu berarti melakukan ini? Tanya lawan dengan hati-hati. Takut salah menebak harga diri saya yang sayu. Dia mengelilingi. Bibirnya menjadi merah karena sosis panggang saya yang pedas. Saya cukup tenang. Sebaliknya wajah lawan tampak umik. 488.00 1631,4900 seolah-olah saya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jangan anggap gerai kecil ini menghasilkan banyak uang per hari. Saya akan segera mengembalikan bankmu. Sambil berkata itu saya meneka mulut. Tidak diragukan lagi sebagai pemimpin dunia kecil masa depan. Rasa sosis tepung ini luar biasa. Pemilik mengusap keringat pedas di dahinya. Tidak terlalu mempedulikan. Menunduk sejenak. Akhirnya dia bertanya apa yang ada di hatinya. Kamu benar-benar tidak berniat belajar? Tidak belajar lagi. Apa gunanya menulis? Dengan situasi kerja yang buruk ini, saya tidak menemukan pekerjaan. Lebih baik keluar lebih cepat. Saya membersihkan loyang sambil melihat perak kosong pikiran berkelahi. Biasanya jam ini adalah kunsak lalu lintas garis miring tan selatan. Kenapa tidak ada satupun orang yang datang ke sini? Saya sedang bingung mengusap minyak di tangan. Saya lanjut mengatakan yang paling penting adalah tidak punya uang untuk membayar biaya kuliah. Pada saat itu saya diam-diam menyalurkan uang ke kelompok pensusi piring dengan polos meletakkannya di buman. Akhirnya semua dikuri oleh orang tua. Di kehidupan sebelumnya saya masih memegang pikiran seperti seorang siswa. Padahal jelas tidak bisa belajar. Saya juga ingin berdiam di sekolah dan khawatir tentang hal ini sampai tak terkira. Di kehidupan ini, saya akhirnya sudah memahami semua masalah terasa ringan. Saya mengusap wajah dan menunduk melihat pakaian saya. Saya memandang sekeliling siswa yang terus mensuri bibik di sini. Semakin penasaran, kenapa mereka tidak datang? Sambil memikirkan itu, saya tanpa sengaja mengintip di sebelah lawan dengan bibir menutup dan wajah tak berekspresi. Saya segera memahami masalahnya di mana. Sudah rubuskan. Di sini saya tidak punya bisnis lagi. Lawan belum mengerti maksud saya hingga dia melihat sekelompok siswa tiba-tiba berbondong-bondong datang. Baru saja ia menyadari ternyata kekuatannya sendiri menakuti anak-anak itu. Memang siswa memang takut pada guru. Akhirnya dia datang kembali sebagai tamu. Saya tergesa-gesa mengumpulkan uang sibuk tak terhitung. Sambil menatap, saya melihat lawan masih berdiri di sana. Saya pun bertanya begitu saja, bagaimana hasil uji coba kecil terakhir semuanya? Wah, cukup baik, semua tetap bagus. Langsung juga peduli pada kelas sesi teman-teman di kelas. Lawan tampak sangat senang. Saya masih sedikit terharu di hati, tidak menyangka lawan masih ingin membantu saya menentukan bisnis. Saya berpura-pura tidak sengaja bertanya lagi, apakah juara pertama masih Liu Buyan? Itu sudah jelas, Liu Buyan itu pasti yang pertama. Pasti saya tidak dapat menolak dan mengangguk. Benar, Liu Buyan, orang ini selalu begitu luar biasa. Jika di kehidupan sebelumnya dia tidak menikahi saya, tidak ditarik oleh saya dan anak, dia seharusnya berdiri di tempat tinggi, menjadi sosok yang banyak orang kagumi. Minyak berderak di atas loyang, terdengar wah tetesan minyak yang meluap sedikit panas di tangan. Saya menatap sekelompok siswa yang tampak gelap di depanku. Dia segera menyadari hari ini bukan akhir pekan bagi lawan. Jadi apakah kamu tidak harus mengajar hari ini? Lawan melihat saya sendiri agak sulit menanganinya. Dia kemudian melanjutkan tangan kosongnya untuk membantu mengumpulkan uang. Tidak perlu hari ini. Kelas akhir tahun 3 mengorganisir pendakian. Kami baru saja kembali. Saya hanya sedikit lebih cepat berjalan. Dia sambil berbicara tidak bisa menahan rasa terharu. Sekarang kondisi fisik siswa-siswa ini benar-benar buruk. Mereka berjalan lebih lambat dari saya. Orang tua ini, kata itu langsung masuk ke telinga. Saya tiba-tiba merasakan ketegangan di hati. Terbentuklah perasaan yang tidak menguntungkan. Saya menoleh dan melihat lawan tampak gembira. Memandang jauh garis miring tan selatan menggayun sosis panggang
di tangannya minyak yang tumpah mengalir mengikuti badangan semuanya menempel pada tangannya menatap keranya. Barisan panjang siswa langsung terlihat di pandangannya. Saya menembakkan fokus pada Liu Buyan di tengah kerumunan. Dia sedang berbincang pelan dengan teman di sekitarnya. Suluk-muluknya menampilkan senyum malu-malu, ekspresinya sangat santai. Saya segera menundukkan kepala. Dia sibuk dengan sekatan bekerja pada tugas di tangannya. Hingga seorang pelanggan di depan gerai menjerit tidak sabar kepadaku. Kepalaku terbenam lebih dalam. Aku benar-benar tidak mau langsung menembus loyang panggang. Para siswa datang dan pergi di sini. Laban dengan suara keras dengan satu langkah ini segera menarik perhatian semua orang. Aku menatapnya sambil menggerogoti giginya. Ternyata dia menunduk alisnya dengan bangga ke arahku. Oh, bukankah ini Heng Qiang? Sudah lama tidak bertemu. Ya, kelas ini tidak ada perempuan. Agak tidak terbiasa saya menampilkan senyum bisnis sandal di wajahku. Usapan ini sudah sangat sopan. Di kelas tidak ada nilai rata-rata saya yang benda mungkin meningkat cukup signifikan. Laban menepuk pundakku, kemudian dengan gaya megah mengayunkan tangan. Kali ini saya memanjakan seluruh kelas dengan sosis panggang. Saya membawanya memakan berapa batang. Cukup katakan satu kata saja buat Laban yang gagal. Terima kasih Laban, juga terima kasih Heng Qiang. Siapapun di kerumunan tiba-tiba berteriak begitu suara terima kasihku bergema tinggi. Situasi menjadi tidak jelas. Sepertinya orang mengira saya menembakkan dedung ke sekolah. Secara diam-diam saya menatap Liu Buyan. Ternyata dia membawa beberapa batang. Dengan rasa penasaran mengintip ke sekeliling. Saya segera menarik pandangan kembali, kemudian menatap wajah-wajah Buddha itu sambil tersenyum lebar, membuka sebuah senyuman besar. Jangan takut semua teman, bagaimana bisa meminta uang kalian semuanya gratis? Makan berapa batang? Ambil saja. Kamu terlalu keren. Ya, Jack, orang juga baik. Laban di sebelah tadi hendak mengadakan sesuatu. Saya sepatangkan langsung mensuri sosis panggang dari tangannya, menisikan sosis itu ke dalam mulutnya. Para siswa satu persatu sangat antusias, sekaligus sedikit malu menahan uang. Sangat malu menahan uang. Mereka tak mau menyerahkannya kepadaku. Tidak ada uang lagi. Rasa lapar dan malu terakhir memaksa saya menutup dompetku. Satu batang demi satu saya serahkan langsung ke tangan mereka. Bila bertemu dengan rasa tidak nyaman, saya kukuh menyajikan sosis langsung ke mulutnya secara sederhana dan efisien. Sejujurnya, meskipun belajar saya tidak baik, tapi saya memiliki perasaan baik terhadap kelompok siswa ini. Sederhana tanpa niat buruk. Dengan bantuan Laban di samping ini sudah cukup. Saya tetap sibuk seketika hingga terbang. Garis miring tan selatan saya menatap sebatang panggang kemasan dan penyal di sisi paling kanan, lalu melapisinya dengan sedikit saus tomat. Kemudian taburkan sedikit bubuk cabai di atasnya. Liu Buyan, ini milikku. Saat namanya terusap dari mulutku, aku merasakan jantungku mendadak terbakar. Liu Buyan tampak agak terkejut. Mataku berseri senyum menerima sosis panggang dari tanganku. Dia sebenarnya tidak bisa makan pedas, namun selalu tak tahan selera. Pada kehidupan sebelumnya, aku menemani dia keluar makan, selalu memesan satu porsi pedas ditambah satu tidak pedas. Liu Buyan, panggangmu ini terlalu sempurna. Dia Cara Liu Buyan mengunyah suapan pertama membuat mata berkerut karena bubuk cabai di atasnya. Dia tak sadar menekuk lidahnya. Aku berpura-pura terkejut. Benar saja Liu Buyan. Sepertinya keberuntunganmu baik. Terima kasih. Bibir dan mata Liu Buyan segera terbuka lebar seperti lensa bunga yang mekar. Di balik mata itu berkilau cahaya kristal. Pada kehidupan sebelumnya aku sangat suka menggelitik dia selalu ketika sedang lelah belajar. Diam-diam mensabuk masanya, kemudian memeluk mata dan menatap mata sama-sama dia. Menahannya erat di pelukannya. Liu Buyan saat ini sangat senang. Setiap kali bersentuhan aku merasa seperti terbakar. Dengan cepat menarik diri beberapa kali, pusing perlahan naik di belakang telinganya. Aku menundukkan kepala memeriksa mataku sebelum menyadari hari ini aku mengenakan atasan putih. Di pinggangku saya seketika mengikat lengan panjang dengan kontur otot dada yang agak jelas. Noda minyak di peru membuat pakaian menempel pada kulit. Tidak ada cara. Bukankah ini juga kompetisi bisnis? Jika bukan penampilan ini, usahaku tidak akan lebih baik daripada beberapa di sekitarnya. Liu Buyan harus belajar dengan tekun. Dia mendengar kalimatku, mengangkat mata dan tersenyum padaku. Senyum itu ringan, membawa rasa sopan santun. Setelah itu aku selalu menundukkan kepala bekerja. Tak pernah berani mengangkat kepala lagi. Sampai bos tua melihat jam. Dengan pasukan besar mundur, aku akhirnya menoleh dan dengan mata penuh hasad menggambar bayangan Liu Buyan. Ekornya terangkat tinggi, seluruh tubuhnya memancarkan kepercayaan diri. Tidak ada jejak bayangan depresi pasca melahirkan pada masa lalu karena pendidikanku terlalu rendah. Tak bisa menemukan pekerjaan layak. Dia berlari ke kota tempat Liu Buyan kuliah dan menjajakan sedikit usaha kecil. Cerita tentang gadis cerdas tertinggi usia dan pelajar jaruan terendah. Meskipun terdengar romantis, sebenarnya tidak ada yang mendukung, tapi kami bisa bertahan lama. Bahkan aku sendiri sering mengubah hal buruk karena Liu Buyan sangat luar biasa. Setelah kelas, dia selalu datang ke gerobakku membantu bertemu teman sekolah. Dia juga dengan sopan memegang lenganku dengan percaya diri.
memperkenalkan ini pakannya. Aku tahu meskipun mereka tidak mengatakannya secara verbal, di hati pasti berpikir, benar-benar Bunda Sekazi atas putaran sapi pada Liu Buyan. Aku sendiri tidak terlalu peduli. Garis miring translator. Namun saya tidak ingin dia menanggung penderitaan bersamaku. Saya bekerja beberapa kali sehari dan menabung dengan sungguh-sungguh. Liu Buyan sangat cerdas. Dia menyadari bahwa saya tidak berjadi dia meminta sejumlah uang dari keluarganya. Saya tidak tahu bagaimana dia meyakinkan keluarganya. Namun ketika saya melihat mata merahnya, saya menggigit gigi. Berjanji tidak akan membiarkannya menanggung penderitaan bersama orang miskin ini. Saya menggunakan semua tabungan yang saya kumpulkan dari pekerjaan, ditambah dengan uang dari keluarga Liu Buyan. Saya membeli sebuah pabrik yang telah kuuntikal. Saya bersiap menjalankan bisnis lengkap pabrik tepung. Selama beberapa tahun Liu Buyan selalu bilang saya terlalu menderita merawatku, namun saya tidak merasakannya sedikit pun. Sebaliknya, saya merasa hidup semakin berjanji. Saat itu milik saya dan Liu Buyan adalah produk jantan. Nama orang tua dia memikirkan kombinasi ini sungguh membuat saya menemukan sedikit nama. Namun saya Liu Buyan sedang menelusuri pas sesajana. Pada masa sudinya, saya memiliki mantan istri yang harus saya bayar terlebih dahulu. Semua dana riset keluar dari kartu bersama kami. Hari-hari kami berjalan sangat lancar. Sementara Liu Buyan menelusuri pas sesajana. Saat itu kami menikah. Nama yang tercantum di sertifikat properti semuanya milik dia dan orang tua dia. Bagaimanapun, di pihak saya hanya ada satu barang tua yang tidak bisa murah. Namun ketika Liu Buyan bersiap untuk program dokter langsung, dia menemukan bahwa dia hamil. Ini adalah buah dari cinta kami. Setelah berdiskusi denganku, Liu Buyan memutuskan untuk melahirkan anak tersebut. Dia mulai menunggu kelahiran di rumah pekerjaan dokter secara alami ditunda. Sementara pabrikku karena masalah bahan baku yang di internet terjadi masalah produk tidak terjual dan menumpuk di gudang. Selama waktu itu saya hampir kewalahan. Liu Buyan sering merasa sedih karena tidak dapat membantu keluarga ini. Selalu menyembunyikan tangisnya sendiri di belakangku. Kemudian Liu Buyan melahirkan putri kami, tetapi mengalami depresi pas saat persalinan. Hingga saat itu saya benar-benar menyadari betapa menakutkannya penyakit mental. Banyak kali menyesali menjadi suaminya. Mengapa saya tidak bisa menemukannya lebih cepat? Meskipun Liu Buyan tetap perhatian, agar aku tidak khawatir. Wajahnya selalu tersenyum, namun hatiku jelas semua itu hanyalah senyum paksa. Kejadian pabrik membuatnya tidak berdaya. Penelitian akademik henti paksa menjadi ibu pertama kali membuatnya bingung. Semua hal digabungkan mendorongnya menjadi ibu rumah tangga sekerat paksa. Liu Buyan dia sendiri sangat berbakat namun tidak berdaya, terjebak di rumah seperti bunga mawar yang sedang mekar perlahan lalu setiap hari. Saya kemudian berpikir lama, menyadari bulan purnama bersinar tinggi. Hati Hansu seperti Liu Buyan, orang yang begitu baik. Garis miring translator. Sebenarnya tidak seharusnya terikat oleh keluarga, tidak seharusnya dipasangkan dengan rumah seorang istri. Dia seharusnya menjadi Liu Buyan, hanya bisa menjadi Liu Buyan, dan tidak seharusnya menjadi istri siapapun. Bintang-bintang ibu siapapun meski milik bulan di ufuk tetap tak bisa menggambarkan Liu Buyan. Sejak awal dia tidak seharusnya terhambat oleh orang seperti saya, dan bayangan teman-temannya perlahan menghilang. Saya berdiri di tempat yang sama melihat satu persatu siluet mereka yang penuh energi berdatang dengan sebatang sosis panggang. Seorang pelanggan menyerahkan 3 yuan. Saya menerima dengan antusias dan biasanya menanyakan rasa apa yang dia inginkan. Saya terus sibuk sampai senja baru saja bersiap tutup gerobak. Tiba-tiba saya melihat orang tua itu membawa botol minuman dengan sikap gagah. Ia mendekati saya. Ia juga mengisi mulutnya dengan segenggam minuman seolah memberi semangat pada dirinya sendiri. Saya sedikit terkejut dan mengangkat alih. Sungguh tidak pernah terpikirkan bahwa dia, sang mabuk yang selalu tak sadar diri, ternyata bisa menemukan tempat ini. Bahkan lebih mengejutkan lagi, dia datang begitu larut malam. Barang kesialan, kamu berani membeli barang di rumah dan menjualnya. Apakah saya harus memberi muka kepadamu? Dia menekan satu tangannya pada sepeda 3 roda kekiku seolah ingin membuka kendaraan kesayanganku. Dia tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia mengira ada banyak orang. Saya pun tak berani menambarnya. Sungguh menggelikan di kehidupan sebelumnya. Kesalahan terbesar saya adalah menanganinya terlalu terlambat. Saya memegang pergelangan tangannya dengan kuat dan membelokkan ke atas. Orang tua itu langsung menangis sambil berteriak. Dengan mudah saya menariknya ke samping. Tidak sebenarnya terjual. Apakah ada beberapa barang yang sedang saya pakai? Selain itu beberapa barang di dalamnya sebenarnya dibeli dengan bangkut. Orang tua ini terikat padanya dan tidak bisa dilepaskan. Sebuah sepasang mata berputar-putar tanpa henti. Tampak jelas tidak memiliki niat baik. Memang demikian. Dia selanjutnya melunjak ke tanah dan mulai memintakan serta berguling. Aduh, Kei, tolong, anak tidak tak menambah saya. Semua cepat, lihat semua datang. Melihat anaknya memukul saya, kepalanya menggerakkan 2 tangan di udara, kakinya juga terus menendang debu di tanah, membuatnya berselimut debu. Tubuhnya berkerut, tetap memaksakan bal semua pakaian. Orang di sekitar terkejut, ada yang bersibatik, ada yang asu tak asu. Mereka hanya menyaksikan, namun tidak satu pun datang. Saya diam-diam menontonnya berguling, melihat pertunjukan absurd di depan mata. Di kehidupan sebelumnya, saat pabrik saya
mengalami kecelakaan. Orang tua ini begitu sombong menseri Liu Buyan di depan menjahatnya Zan berperilaku tak bertanggung jawab hanya untuk minum sebelum pabrik benar-benar tutup. Liu Buyan, Messi saya pernah bicarakan betapa risiknya orang tua ini, namun dia tidak menyadari seberapa buruknya dia menjadi penipu. Saya masih ingat Liu Buyan saat itu penyakitnya perlahan membak, garis miring translator tek membawa anak keluar, namun ketika orang di sekitarnya yang tidak mengetahui kebenaran menatap Zan menunjuk, ia terlihat bingung. Sebelum menikah denganku, kaniku deruruf selalu zibuzi seolah-olah menjadi bintang yang disorot. Dia tidak pernah merasakan penderitaan diperlakukan seperti pertunjukan memik. Telinganya dipenuhi sinan orang tua. Wajah tak malu Zan ingatannya dari kehidupan sebelumnya sepenuhnya batatan. Dariku yang dulu sudah mati. Basa tiba-tiba terasa gelisah. Aku dengan cepat menarik kelanya, mengangkatnya dari tanah. Mata saya dipenuhi dari darah. Aku menggenggamkannya. Kobar lain semakin besar semakin baik. Sembuna agar semua orang menyaksikan bagaimana sang ayah mabuk ini tak pernah merawatku dalam sehari. Aku hampir berseru menghabiskan doa hidupku. Karena biologi yang begitu disebut semua penderitaan ayahnya terpancar. Uang yang ditinggalkan di buku sepenuhnya dia gunakan untuk minum tanda judi. Aku dapat bertahan hingga hari ini berkat kebaikan tetangga di sekitar. Kau tak pernah merawatnya. Jangan harap aku akan mengurus pensiun Zan adil hidupku. Jika kau berani muncul di depanku lagi, aku akan menentutu. Jangan lupa bapak uang yang kau ambil dariku. Orang tua itu terkejut oleh kata-kataku, namun suara serak di sisi tanian bulan menurunnya. Aku melepaskannya. Dia jatuh kembali ke tanah dengan malah. Tetapi pada saat aku berbalik, aku mendengar suara kasar pesat dan teriakan orang baik di samping. Orang tua itu memegang setengah botol minuman yang hansu menyergap padaku, namun aku hanya berdiri tenang menatapnya. Mata rila itu, hati saya hanya tersisa rasa jenuh yang dalam benar-benar mengganggu. Kehidupan seperti ini tak punya arti sedikitpun. Mungkin mati saja tidak buruk. Jangan begitu. HIDUP kani sudah hubus dapat terpisah sepenuhnya dari saya menjadi dua garis sejajar yang tak pernah bersinggungan. Di tengah demerisik kerumunan orang di sekitar, namun mataku tiba-tiba melihat SOK kani sudah hubus dari kehidupan sebelumnya. Setelah aku menceritakan kehidupannya yang seperti elang kakak tikus, dia hanya memegang wajahku memaksa saya menatap matanya. Dia dengan serius satu kata demi kata berkata kepada saya, jangan biarkan orang lain mencampuri hidupmu. Kamu harus punya cara sendiri, walau hanya lumbu kota tetap bisa diambil. Kemudian dia mencium alis dan mata saya dengan suara paling lembut, memberitahuku, kekasihku, kau bukan orang jahat. Respon tubuhnya lebih cepat daripada otak aku sekarang nalurinya mundur sedengar langkah seperti kani kuda huruf dari kehidupan sebelumnya menarik saya dengan botol minuman pesat tajam di belakang. Harinya hanya menembus teruku. Dia hanya mengalirkan darah besi keluar. Warna merah ini tampaknya membuat aku bozi. Otak orang tua itu hilangkan sedikit akal. Mengambil alih tangan dia bergetar dan melepaskan botol minuman. Matanya penuh ketakutan. Aku tak bisa menahan tawa zila. Dia seperti orang yang bahkan menghindari kerabatnya. Seorang penipu. Dia hanya takut pada hari sejak apa yang dia takutkan. Takut aku mengirimnya ke kantor polisi. Aku menutup lengan yang berdarah, garis miring translator. Matanya dingin menunduk melihatnya seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Aku membuka bibiku yang agak pucat memberinya titik. Rasa sakit terari. Saya akan bilang sekali lagi, jangan muncul di depanku setelah ini. Jika tidak ditambah dengan luka sengaja kali ini, saya jamin kamu akan menghabiskan sedengar hidup berikutnya di penjara sebagai orang tua. Menelan air liur dengan tegang. Rasa alkohol di tanah bertambah bau darah menebal ke arahku, membuat mual tapi tidak pergi. Tidak melihat mereka sudah melaporkan polisi. Beberapa kata peringatanku membuat pria tua itu takut dan lari. Peringatan tidak kembali, dia langsung lari. Aku membersihkan serpihan kasar di seluruh tanah dan melemparkannya ke tembak sampah. Kemudian aku naik sepeda motor 3 roda ke siku. Orang tua itu benar-benar bodoh dan palsu. Aku hanya menakut-nakuti sekitarnya. Orang-orang ini tak peduli siapa yang punya waktu. Tidak ada masalah melaporkan polisi, ini tetap urusan rumah tangga. Saya pergi ke rumah sakit. Saya memproses luka di lengan saya. Namun ketika mencium air antiseptik aroma itu, aku merasa ada penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Di kehidupan sebelumnya, Liu Buyan mengalami depresi pasca melahirkan. Dia sendiri enggan mengakui ada masalah psikologis. Aku hanya bisa pergi ke rumah sakit setiap 3 atau 2 hari. Semakin sering pergi, aku bahkan menegaskan diri kepada dokter untuk mendapatkan batu pasi. Dokter memberitahu saya, meskipun keluarga sangat peduli, ibu hamil muda mengalami depresi pasca melahirkan. Karena melahirkan menimbulkan banyak kerusakan dan kelelahan bagi tubuh wanita. Setelah lahir harus segera dirawat. Baik fisik maupun mentalnya sangat rapuh. Perhatian dan kelelahan yang diberikan keluarga kadang tidak cukup mengisi kekosongan emosional dan psikologis ibu hamil. Jika ibu hamil tidak mendapatkan dukungan sosial dan emosional yang cukup, mudah merasa kesepian dan tak berdaya. Tapi tertekan setiap kali memikirkan ini, aku hampir ingin memukul diriku sendiri 2 kali. Kamu benar-benar orang seperti itu. Suamimu sungguh bajingan. Tapi Liu Buyan, dia sendiri sakit namun selalu menghiburku dengan mengatakan bisa memahami kesusahannya. Istriku, kekasihku. Astaga,
Bagaimana dia bisa begitu baik? Aku segera keluar, akhirnya kembali ke rumah baru yang saya atur di bawah terowongan jembatan kasihnya. Ketika meninjau kotoran anjing di dalam kotak pengeluaran suami, aku tidak bisa menahan diri dan muncul keluar mengubuk dengan kata-kata kasar ke langit dan bumi. Sungguh membuatku terkejut. Biasanya aku mengukur mengadakan ini adalah sarang anjing, tidak menyangka memang ada sifat anjing datang ke sini buang air. Aku sambil mengutuk membersihkan selimut, lalu berbaring di atasnya. Melalui atap tenda, aku menambang jendela langit sederhana sendiri, melihat bulan di atas. Oh bulan, Tuhan lindungi kekasihku agar dia hidup aman di dunia ini, tidak ada kesulitan lagi. Di hari-hari berikutnya, selain ketika saya masih menjadi kepala kelas dan uang kelas lama, sekarang kebetulan bertemu Liu Buyan. Setelah itu tidak pernah lagi melihatnya. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, saya bertemu lagi dengan Liu Buyan. Saya mengurus bisnis kios. Saat itu membuatku ketakutan sehingga segera mengganti tempat kios. Selalu bersembunyi sambil dia pergi ke luar negeri kuliah. Garis miring dan saat kita berdua tidak bertemu lagi. Ini memang sangat baik. Liu Buyan, hidup yang bersinar terang akhirnya akan dimulai. Hari-hari terus tak bisa satu per satu. Kali terakhir saya melihat Liu Buyan sudah berlalu 2 tahun 3 bulan 5 hari. Dan sejujurnya saya juga tidak ingin menghitung hari-hari ini. Tapi siapa yang membuat kita begitu berbakat? Di otak saya otomatis muncul tanggal-tanggal itu. Tempat berpikir bahwa saya telah terbangun bakat luar biasa. Ternyata meminjam dari seorang siswa SMA. Sekali lihat mataku gelap. Sungguh saya memang tidak cocok belajar bos datang dengan sebatang sosis panggang. Ini lagi bisnis yang sangat familiar. Dengan sekatan saya menambahkan minyak dan lilin. Satu tangan mengambil uang, satu tangan menyerahkan sosis panggang itu. Melihat Laoban terengah-engah karena pedas. Saya bersuka biar. Laoban, kamu memang luar biasa. Bagaimanapun saya ganti tempat berjualan, kamu selalu menemukanku. Selama bertahun-tahun ini untuk menghindari Liu Buyan, setiap liburan saya pindah tema. Namun Laoban selalu muncul seperti terletak di peta. Tak teriakan. Laoban dengan bangga menatapku dengan puas memukul tangannya. Melihat biri yang sedikit menonjol, itu namanya kemampuan. Saya tertawa ringan melihat kepalanya semakin tipis. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengenggakkannya. Usia Anda juga sudah cukup tua. Kurangi makanan berlemak dan garam tinggi. Hati-hati dengan hipertensi, diabetes, kolesterol. Hasilnya dia tidak peduli mengasungkan tangan. Saya hanya bisa mengelengkan bau dengan kesal, lalu mengirim pergi seorang pelanggan lain. Saya mengambil sebuah kotak kecil berlapis sutra merah dari pelukku. Laoban menggerakkan mata seketika. Tatapannya penuh tak tersembunyi kejutan yang diberi kepadaku bukan tuh disebut siji. Saya sebagai siswa biasa takut pergi. Untuk menghindari dasar makhluk saya tidak muncul. Hadiah tetap harus diselesaikan. Jangan kamu, anakku, dengarkan perkataanmu. Orang tua telah jabakan tongkat bambu di tangan saya digosok kuat pada pakaian. Kemudian saya menyerahkan hadiah sayang sebuah dana. Saya sangat menyukai kegembiraan Laoban ini. Sampai beberapa rambut tipis di kepalanya seolah menarik. Saya terkejut, bukan sekadar hadiah kecil. Laoban membuatnya begitu gembira. Apa yang terjadi? Siswa lain datang dengan tangan kosong. Bagaimana bisa? Namun memiliki niat ini lebih kuat daripada apapun. Saya berpura-pura tidak terlalu peduli sambil membersihkan hidangan. Kemudian saya mengarahkan pembicaraan ke Liu Buyan. Saat menemukan Liu Buyan, siswa yang bangga ini, Laoban semangatnya begitu tinggi, segera muncul lagi. Liu Buyan, kabar bahwa dia sangat baik di Universitas Anhui. Bukan begitu, Liu Buyan, betapa hebatnya. Apapun yang dilakukannya selalu terbaik. Tentu saja Laoban memegang pena itu dan membaliknya. Akhirnya, menutup mata dan memandangi huruf Inggris di batang pena. Kejunya berputar beberapa kali di mulutnya, tidak mengucapkan satu kata pun yang layak garis miring dan selatan tekelmu. Tak bisa saya pahami kenapa dia seorang guru matematika bersamanya dengan beberapa huruf Inggris itu tampak begitu. Saya melihat Laoban tiba-tiba secara misterius ia berbalik dan membawa. Saya tidak tahu apa yang sedang dia coba-coba. Mungkin dia menangis karena terharu. Saya baru saja hendak menghiburnya 2 kalimat. Tiba-tiba dia tampak seperti terkena listrik dan segera kembali. Di tangannya seolah memegang kentang panas. Berapa haranya, kamu gila? Cepat mundur, cepat mundur. Laoban memegang ponsel di tangan kanannya. Layar masih menampilkan antarmuka aplikasi belanja. Ia tepat panik berusaha menaruh pena kembali ke kotak tapi beberapa kali gagal. Silakan, ambil saja. Kamu tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun saya tidak hanya menjajakan barang. Berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya, selain menjual sosis panggang, saya juga berdagang barang lain. Bisa dikatakan sudah unggul. Pasar sebagian besar sudah lama menabung sejumlah uang. Di sini membuka sebuah tempat. Karena itu menolak kasa kaya generasi sebelumnya. Sekarang masih menjajakan barang semata-mata hobi pribadi. Selain itu selama bertahun-tahun Laoban datang tanpa halangan kuasa untuk merawat bisnis saya. Dana kecilnya juga benar-benar menderita di bawah pengaruh saya yang baik maupun buruk. Laoban akhirnya merasa tenang dan menaruh pena itu di saku. Terima kasih. Kiang saya mengerutkan bibir dengan tidak berdaya lalu memberbagi sekali lagi.
Ia sudah memberitahumu sering memanggil Han. Jika tidak dipanggil nama kasa itu, Laban menaruh pena di dalam tasnya. Dengan dia menekuk dan menggelengkan kepala. Ia berpikir tengkiang ketika mendengarnya dengan nada aneh. Saya menahan diri dan mengangkat mata putih pada dia. Laban duduk di kebun bunga di belakang saya dan berbicara tanpa arah. Bagaimana kamu memutuskan nama yang begitu berbangsasta? Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kamu sangat berbudaya. Tehadek, apakah nama itu terdengar Liu Ruyan pada kehidupan sebelumnya? Menyalakan saat mendengar nama Han Qiang terasa sangat berbudaya. Laban pertama kali mengganggu berhenti 2 detik lalu menolak. Mendengar bagaimana selalu mengarah kepada saya. Saya tahu. Apakah kamu penduduk asli? Bicara dengan aksen saya tidak bisa menahan diri untuk berbalik dengan terkejut melihat Laban. Ia tampak sedikit gelisah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pada kehidupan sebelumnya saya mengganggu? Liu Ruyan memberi saya nama yang enak. Nama Han Qiang ini awalnya dia gunakan untuk menggelitik saya. Dia tidak biarkan saya melakukan apapun. Hati-hati, saya tidak. Masalah yang mengganggu Liu Ruyan di hatinya semuanya taruh saya. Apakah benar antara orang yang berpendidikan ada bahasa saling mengerti tanpa kata? Ya, melihat langit memutuskan segera menutupi, menambahkan sosis panggang yang tersisa, membungkusnya dan menyerahkan kepada Laban. Ini adalah karena saya mengamati ibu sang guru. Tidak menunggu Laban mengambil uang dari saku, saya sudah naik mobil kesayangan saya, berlari cepat seperti petir. Saya di jembatan mengambil dari tas sebuah kantung makanan anjing baru dibeli. Sebenarnya saya sudah lama, hanya saja beberapa hal tidak bisa dia ambil. Garis miring translator dia tidak dilempar, malah langsung membuat sarang anjing di sana. Saya bersiap menjerit memanggil tim anjingku, namun belum sampai di depan sarang anjing tiba-tiba saya melihat sosok yang selalu saya impikan berdiri di sana. Aku Sandewa Liu Ruyan. Mengapa aku di sini? Saya yang sedih segera melompat bersembunyi di balik sebuah pohon. Liu Ruyan seperti pada kehidupan sebelumnya mengangkat kacamata, merapikan rambutnya. Semuanya tampak begitu cantik seakan bersinar. Liu Ruyan, jangan sedih paman, pasti tidak masalah. Saya baru menyadarinya. Liu Ruyan, di sampingnya berdiri seorang gadis. Bersama dia bermain dengan anjing kecil. Zan ini bukan orang asing. Ia adalah sahabat baiknya. Saya ingat dia sedang bermain dengan anjing kecil. Baru saya hanya menatap Liu Ruyan, tidak melihat dia. Liu Ruyan menunduk dengan sedikit pikiran yang tenang. Tanpa disadari ia meneteskan air mata ke mata-matanya. Alisnya yang sedikit mengeruk membuat hatiku hampir hansu. Saya memukul kepala saya sendiri, berusaha mengingat kehidupan sebelumnya. Saat itu apa yang sebenarnya terjadi pada ayah mertua saya pada kehidupan sebelumnya? Liu Ruyan tiba-tiba memulai liburan panjang dari sekolah. Tidak sempat menjelaskan secara rinci, ia pergi terburu-buru. Pada saat itu pabrik saya baru saja memulai. Dia memintaku harus mengawasinya. Tidak boleh aku ikut bersamanya pulang. Aku tidak bisa menolak. Aku hanya dapat mentransfer semua uang yang ada di ponsel Zan. Katu ke Liu Ruyan. Kemudian setelah saya terus menanyakan, dia akhirnya memberitahu bahwa ayahnya jatuh dan melukai kakinya. Orang tua Liu Ruyan adalah pekerja biasa, bekerja di pabrik. Ayahnya sering naik turun tinggi, itulah sebabnya terjadi kecelakaan. Aku mengerukkan dahi, jari-jari saya memegang kulit pohon dengan kuat. Liu Ruyan menunduk menyentuh kepala anjing kecil, menghela napas, kemudian pergi bersama sahabatnya. Punggungnya tampak sedikit turun. Aku menunggu beberapa menit, pastikan mereka benar-benar pergi jauh. Setelah itu aku berani keluar dari balik pohon. Ketika melihat kenalan lama seperti saya, tim anjing segera mengelilingi aku tanpa sadar, menuangkan makanan anjing ke dalam peti. Menggulungkan tangan menyentuh kepala anjing kecil, tampaknya masih tersisa Liu Ruyan di atasnya. Saya yang setia pada kehidupan sebelumnya. Ayah mertua saya yang terhormat, meskipun biaya perawatan kakinya tinggi, dia tidak mau menggunakannya. Uang yang saya berikan kepada Liu Ruyan, dia takut menggunakan uangku, maka putihnya harus lebih rendah di depanku. Aduh, pasangan saya begitu baik. Ayah dan ibunya juga begitu baik. Akhirnya saya menyembunyikannya dari Liu Ruyan, memberinya secara diam-diam. Ayah mertua menelepon Zan bilang aku datang untuk membayar kembali. Itu adalah uang yang dipinjam dari Liu Ruyan pada tahun lalu. Saya juga memasukkan surat utang dengan bunga di bawah janji-janji saya yang kuat. Ayah mertua akhirnya mengangguk. Aku tetap memberi peringatan. Aku tidak boleh memaki putrinya. Jika tidak, ia juga akan merendahkan harga kakinya. Garis miring translator teks. Ayah dan ibu menantuku semuanya orang jujur. Mereka lebih suka menjual harta keluarga daripada dan tidak mau meminta bantuan kepada kerabat atau teman. Memikirkan ini, aku menggaruk rambutku karena sakit kepala. Ayah menantuku yang tercinta. Aku benar-benar sangat menikahinya. Saya dengan cepat mengetuk kepala dan segera
menelepon di pabrik memberitahu lewat telepon. Kemudian segera mengemudi mobil kesayanganku ke supermarket. Aku memilih beberapa barang hadiah yang mahal dan menarik, langsung menuju rumah Laban. Kemudian ada orang yang sangat mahir dan mewah. Aku membawa barang dengan kedua tanganku. Aku derak-derak memeluk kaki Laban dan istrinya. Tidak lupa bersikap sopan. Saya menyapa anaknya dengan salam bangga. Kelebihan saya hanyalah ketangguhan kulit kepala saya. Jika tidak di kehidupan sebelumnya saya tidak dapat memaksa Liu Buyan, orang baik ini. Setelah selesai berbicara permintaan saya, Laban segera mengerutkan bibirnya. Ekspresi tegang di wajahnya tiba-tiba hilang. Dia menatapku dengan tak terusahkan, seolah ini hanya hal kecil. Kamu langsung bilang saja, itu sudah cukup membuatku terharu. Lihat pertarunganmu. Aku pikir kamu ingin aku membantu korupsi. Baiklah, hal ini menjadi bagi ayah menantuku yang tercinta. Kakak menantumu bukanlah suami menantu yang terjebak antara api dan air di kehidupan sebelumnya. Aku membawa hadiah dan barang baru saja saya ambil dari pabrik. Semua barang yang keluar dari Omen tetap berada di rumah Laban. Saat pergi, aku melihat susu kecil Laban. Aku berkata dengan baik hati, anak kecil harus belajar dengan dia. Kalau tidak, akan menjadi seperti aku. Aku belum selesai berbicara, Laban menendang saya keluar. Pintu anti robbery berderak dan ditutup tanpa ampun. Aku menatap huruf besar di pintu. Saya sekali lagi mengeluh. Laban memang orang baik. Mata pelajaran gratis tidak mau digunakan. Saya sudah bilang jangan bayar royalti sungguh. Tapi di sisi Liu Buyan, saya masih sedikit khawatir karena sifatnya yang terlalu keras dan suka menanggung sendiri. Beberapa hari ke depan pasti tidak mudah. Dengan otak saya yang belum pernah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya menghitung dengan cermat. Kemudian saya menekan paha dan memulai pengawasan di depan pintu rumah sahabatnya yang sedang belajar dari rumah. Tidak terduga bisa tinggal sampai tingkat ini. Saya bersembunyi sepanjang hari. Setelah melihat turun ke lantai, saya segera memakai pakaian dan menyesuaikan wajah. Saya menyembunyikan setengah wajahku di dalamnya, menunduk seolah sedang bermain ponsel. Wow, taman hiburan ada balon gratis, mendapatkan wahana boda gila juga gratis. Wow, kau baik seperti ini hanya sekali seumur hidup. Melihat sahabatnya tampak dingin tidak ada reaksi, saya cepat masuk ke lorong, melepas jaket, berbalik dan mengenakan kembali. Tentunya saya sering memakai pakaian yang bisa dipakai di kedua sisi. Saya berlari ke kiri menuju samping sahabatnya dan berpura-pura menjadi orang biasa. Tersaga, taman hiburan ada balon gratis, boda gila juga gratis. Wow, hal baik seperti ini hanya sekali seumur hidup. Melihat wajah sahabatnya yang tampak tenang dari Smirington Selatan, saya segera melompat masuk ke lorong, melepas jaket, membaliknya, lalu mengenakannya kembali. Tentunya saya pintar memakai pakaian yang dapat dipakai dua sisi. Saya berlari kecil sepanjang jalan. Saya mendekati teman dekatnya dan berpura-pura menjadi orang biasa. Kasara, di taman bermain ada balon gratis berwarna putih dan oda raksasa juga gratis. Berapa kali seumur hidup bisa mendapatkan kejadian seperti ini. Kemudian saya cepat-cepat melepas jaket lalu berpura-pura lewat di samping temannya. Tuhan, ternyata taman bermain memiliki balon gratis dan oda raksasa. Hanya sekali dalam hidup ini harus bersama sahabat terbaik. Saat saya sedang memikirkan apakah saya harus pergi lagi tanpa memakai lengan, akhirnya saya mendengar dia menelepon Liu Buyan. Yan, ayo kita pergi bermain di taman bersama. Hari ini boda raksasa gratis. Liu Buyan tampaknya tidak setuju. Dia langsung mengangkat suaranya, mulai memanjakan diri. Tolong, Yan, ikut saja saya sekali, tolong. Saya melihat senyum bangga di wajahnya. Segera berbalik dan naik ke lantai atas. Luar biasa, dan karena berjalan baik, namun kegembiraan saya belum hilang ketika angin bertiup. Saya segera bersin. Ada orang yang mengomentari buruk di belakangku. Saya bersihkan hidung, kemudian mengenakan jaket lagi, menyesuaikan dengan Liu Buyan. Waktu kebiasaannya bermakeup biasanya sekitar 35 menit, jadi saya punya cukup waktu untuk pergi santai ke taman bermain. Tapi dudukku baru sabar ketika saya mengangkat kepala terakhir kecil saya. Ternyata secara tak terduga melihat temannya mengganti pakaian, turun dari lantai. Astaga, mata saya melebar. Saya hanya bisa menatapnya naik sepeda berbayi. Dia melaju lebih cepat dari saya, buru kehilangan perhitungan. Liu Buyan betapa sedihnya ini karena malas bahkan tidak memakai makeup, langsung pergi. Hatiku benar-benar hancur menjadi puing-puing. Saya mengangkat lengan ke atas, segera mulai memacu sepeda kesayangan saya dengan keras tanpa melihat temannya berhenti di bawah lantai Liu Buyan. Hati saya akhirnya berani menghela napas lega, tapi kaki belum mau berhenti. Sungguh layak menjadi kendaraan kesayangan yang menempuh lebih cepat dari mereka. Selama beberapa menit tiba di tengah taman, saya menarikkan Liu Buyan dengan cepat. Rambutnya terlihat lebih tipis dibanding dulu, diletakkan sederhana di belakang kepala. Di bawah mata ada sedikit warna biru gelap. Saya melangkah besar menuju dia. Saya menyerahkan balon matahari yang selalu saya pegang di tangan kiri kepada Liu Buyan tanpa melupakan dia. Dengan cepat menaruh satu lagi di kepalanya. Tampak sangat senang. Matanya langsung bersinar. Senyumnya sedikit melengkung. Akhirnya bukan lagi wajah sedih sebelumnya. Terima kasih. Dia menerima balon dengan sopan, menyerahkannya kepada seseorang.
Baris miring tan selatan T. Kemudian dia berjalan melewati sampingku. Teman dekatnya menggerakkan lengan dengan semangat. Lihatlah, Yan, saya bilang ada balon gratis. Cepat pergi, wahana roda juga gratis. Saya pura-pura membagikan balon tidak terlalu jauh maupun dekat. Mengikuti mereka di belakang sambil mendengar teman dekatnya terus menggibunya. Yan, jangan selalu menyanyikan dai. Apakah biaya medis paman belum diselesaikan? Tuhan masih memelihara kalian. Sepasang kasus yang dibawa oleh teman lama kamu bisa memenangkan hadiah besar. Tapi saya selalu merasa hal ini tidak nyata. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Uang sudah diterima. Uangnya sudah sama benar. Liu Buyan tersenyum lembut dengan mudah. Ia mengikat balon matahari ke pergelangan tangannya. Jangan, kata si peti itu. Apakah sutradara itu pada hari berikutnya akan merawatku? Namun percakapan mereka balon di tangan saya juga habis. Satu hati akhirnya semua kembali sepenuhnya kepada pemilik toko. Hal itu cukup andong. Bisa memikirkan rencana kerdik ini untuk menyelamatkan Sam. Saya benar-benar seorang jenius, tapi saya hanya merasa bangga beberapa detik saja. Liu Buyan dan temannya sudah sampai di wahana roda gila di depan. Ketika mereka sedang antrik, saya berdiri di belakang mereka. Saya memberi jarak kepada petugas di sana dan menunggu sampai mereka datang. Petugas yang sudah menerima uang itu tersenyum seram begitu basinya. Dia melangkah maju dan menyambut mereka. Zua wanita, cantik kalian memang sangat baik. Semua telah selesai. Tempat ini gratis untuk duduk. Petugas mengarahkan. Kemudian dia menaruh Zua bunga ke Liu Buyan. Sinar matahari di tangan melewati awan tipis. Bayangan lembut seluruh tanah ditaburi pasir emas. Dia menunduk dengan lembut mencium bunga cantik di tangannya. Gerakannya sangat lembut seolah takut mengganggu wajah yang turun dari langit. Mata Liu Buyan sedikit tertutup wajahnya. Memancarkan ketenangan yang tidak dapat diungkapkan dan kebahagiaan seumur hidup. Setiap hari ketika saya menjajakan tiu, saya biasanya membeli satu bunga untuk Liu Buyan supaya dia tidak. Kemudian akhirnya pemilik toko bunga mengenal saya. Saat kami menikah membeli bunga, dia bahkan memberi potongan 10% saya. Bunga ini saya pilih sendiri. Liu Buyan pasti akan menikahnya. Liu Buyan menggenggam dengan temannya. Dia naik ke roda gila. Marahnya penuh senyuman menunduk dia sekilas. Memandang taman hiburan ini, saya merasakan pandangannya menyabut ke arah saya. Segera dia mengangkat kedua tangan di atas kepala, membuat hati besar. Saya kira saya melihat Liu Buyan. Dia memukul lengan temannya, membuatnya juga cepat melihat roda gila. Perlahan tangan berputar. Saya mengangkat kepala sambil diam-diam menontonnya berputar satu demi satu. Saya dan Liu Buyan, garis miring tan selatan. Inilah roda kincir ini yang kita naki. Roda kincir, tolong bawa pergi semua kekhawatiran orang yang saya cintai. Roda kincir perlahan berhenti. Liu Buyan dan sahabatnya saling memegang tangan, turun bersama. Rambut bentuk di depan lembut dibelai angin dan berkambuh dengan aroma bunga di sekitarnya. Saat lewat di sampingku, aku mendengar sahabatnya berkata, Liu Buyan, keberuntungan memang luar biasa. Aku juga merasa begitu. Liu Buyan. Kemudian kami bermain dengan banyak senyum. Aku selalu berdiri tidak jauh dari mereka, melihat mereka berlarian mengambil kutub. Matahari perlahan tenggelam. Sinar kuning menjadi semakin lembut dan langit berwarna oranye muda dan ungu lembut yang memantulkan cahaya pada seluruh pakaiannya. Liu Buyan terus berubah warna. Untungnya wajah Liu Buyan selalu memancarkan senyuman. Melihat itu membuat lakukan bibiku tidak turun ketika mereka lelah bermain dan siap pergi. Aku akhirnya mengeluarkan kamera dan tersebut menampilkan papan di depannya bertulisan fotografi. Papan yang tidak memungut biaya itu milikku. Kamu masih di sini. Liu Buyan tersenyum dan menatapku sambil menunjuk roda kincir. Ia mencoba meniru penampilanku sebelumnya dan tampak khawatir. Benar, aku selalu mengganggu. Mengangkat kamera dan mengambil foto mereka. Liu Buyan angkat bunga ke wajahnya. Sinar matahari menembus celah kelopak bunga menyinari wajahnya dan menghasilkan lingkaran cahaya lembut, membuat wajahnya tampak lebih lembut dan memikat. Melihat Liu Buyan di dalam kamera, hati saya bergetar. Mendadak aku menekan tombol dan foto muncul dengan cepat. Liu Buyan di dalamnya tetap begitu cantik. Depresi pasar melahirkan sungguh sangat menyiksa di kehidupan sebelumnya. Liu Buyan setelah sakit akan melakukan sesuatu karena suatu masalah. Perintah suara yang tak terjelaskan sampai dia tenang kembali. Kemudian menutupi wajahnya, menangis sambil meminta maaf kepadaku. Pada saat itu dia mengkansulkan semua keminzi umatnya karena ia tidak bisa menerima tubuhnya yang berubah di dalam kemin. Penampilannya juga pusat. Setiap hari ia merasa dendam tanpa alasan. Terima kasih. Liu Buyan tersenyum padaku. Dia mengambil foto di tangannya bersatu dengan sahabatnya, berbisik. Aku memutar badan, melihat punggung tegaknya. Ia menghela napas panjang, kemudian menarik kaki yang lelah masuk ke ruang istirahat saat taman hiburan dan melepas kostum boneka. Aku langsung terjatuh di tanah. Aku menghisap hidungku, merasa seolah-olah aku sedikit pilih. Kepalaku pusing, seolah mendengar Liu Buyan memanggil namaku di telingaku. Aku membuka mata sedengar terjaga, menunggu sampai aku mengerti bahwa orang yang menatap pintu adalah Liu Buyan. Garis miring tan selatan. Tiba-tiba saya meloncat dari lantai. Aku masih panik. Saya mengambil kembali topeng boneka. Kemudian saya melihat Liu Buyan. Wajahnya penuh kaget, datang ke depan saya.
Ken Qiang sudah lama tidak bertemu. Setelah dia melihat jelas simbol boneka di tanganku, kegembiraan di matanya semakin pekat. Saya tak orang dalam kostum boneka itu adalah kamu. Saya bertanya mengapa terasa begitu akrab. Di tempat itu saya langsung menolak, belum sempat berkata melihat petugas di sini menelpon keluar dari jendela. Membawa simbol boneka tidak perlu, kuku kembalikan ke tempat semula. Saya tetap di sini melihat Liu Ruyan. Mata tersebut. Di otak saya tidak bisa menemukan penjelasan lain. Saya hanya mengangguk pelan kepada dia. Setelah menembakkan kostum boneka dengan baik, saya tidak memedulikan Liu Ruyan. Seolah ingin terus berbicara denganku. Langkah besar melangkah pergi dari sana. Saat melewati pintu, tidak sengaja menabrak bahu teman dekatnya. Maaf, saya cepat-cepat meminta maaf, kemudian berbelok setengah tubuh dan pergi dengan terburu-buruan. Dia berjalan jauh dari sana. Saya akhirnya berani berhenti, pelan-pelan menunduk di tepi dinding dan menghapus tetesan air mata yang keluar. Kemudian bersihkan hidung bensin, lalu buru-buru menuju rumah. Saya tidak tahu berapa lama Liu Ruyan tinggal di rumahnya, tapi saya tetap berusaha menghindarinya. Hasilnya selama waktu yang lama saya tidak lagi membuka gerobak. Menakuti Lauban sampai wajahnya tegang. Dia menelepon saya bertanya apakah sudah mati. Sungguh tak terbayangkan. Bukankah dia bisa membantu saya sedikit? Sampai saya diam-diam berlari ke rumah sakit. Setelah adiknya menunggu di sana sampai ayam mertua saya keluar. Dalam waktu itu juga tidak bertemu Liu Ruyan. Saya baru berani melanjutkan membuka gerobak dengan tenang. Selanjutnya hari-hari berjalan cukup damai. Saya juga sulit sekali mendapatkan kabar tentang Liu Ruyan dari Lauban. Tidak ada karena Lauban memang tidak sadar bahwa pabrikku masih berjalan penuh warna. Saya setiap hari membuka gerobak tepat waktu, menutup gerobak tepat waktu, lalu memberi makan anjing di sarang bawah jembatan. Setiap malam saya menatap bulan sejenak. Hari-hari seperti itu sebenarnya tidak bisa bertahan, dan begitu saja lebih dari 2 tahun berlalu. Liu Ruyan lulus sarjana. Dia memang Liu Ruyan sudah sangat unggul, apalagi tidak ada lagi di dunia ini. Rambutku sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Dia berhasil diterima masuk program pasca sarjana di universitas ini. Lauban, kamu datang pada musim dingin untuk membantu bisnisku. Kamu memang membuat tangan saya merah karena menyerahkan sosis sedas dengan gandum ke seseorang yang bersembunyi di jaket katun melilit seperti bola. Lauban melihatnya sulit melepas sarung tangan, memberi saya kode QR untuk membayar. Itu memang garu. Saya menganggap ini sebagai penggemar sedia Anda. Berikan kepada Lauban garis miring tan selatan. Kamu masih kekurangan sedikit uang ini. Uang di rekeningmu akan turun. Mendengar pujian saya, Lauban segera mengangkat paru dengan bangga dan menggigit sepotong sosis panggang. Wajahnya tiba-tiba berkeringat. Dia memakan setengah potongan sosis panggang. Melihat saya tetap diam, ia tidak bisa menahan diri dan mengerang, lalu mulai berbicara. Kenapa hari ini tidak bertanya tentang Liu Ruyan? Mataku terbuka lebar. Melihat ekspresi Lauban yang sudah saya ketahui sejak lama. Dia memeriksa dengan waspada. Kemudian saya menariknya dan menurunkan suaranya, bertanya bagaimana dia tahu. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Lauban mengangkat alis dan memberi saya tatapan kosong. Selama ini, setiap kali kamu bicara baik terang-terangan maupun diam-diam menyebut Liu Ruyan sebagai orang bodoh, jadi tidak terdeteksi. Sambil berkata, dia mengangkat alis lagi. Saya menatapnya sekali. Aku benar-benar takut puasa dingin ini akan membekukan mata dia. Dengan otak kekimu saat belajar, kamu masih ingin menipu saya. Jadi apabila mengejar mimpimu, dia melempar tusuk bambu ke tempat sambil membuka mulut untuk mengajak Liu Ruyan. Kamu masihlah yang sekarang, kalau suka pergi kejar saja. Saya menggelengkan kepala, menatap panggangan, terdiam setengah hari tanpa bicara sampai saya sadar kembali. Saat mengangkat kepala ternyata tidak ada orang di depan. Lauban pergi tanpa memberi salam. Aku menangkapnya satu kalimat dan dia memendam dendam. Apakah orang dengan mata kecil memang bisa menabung uang? Aku melihat salju yang turun berkepanjangan di langit. Semakin deras, secara perlahan seluruh dunia berubah menjadi putih bersih. Di atap tenda yang berdesa, penuh dengan es kristal bersinar. Aku menekannya satu batang di tangan saya, dimainkan seolah-olah dari kehidupan sebelumnya. Aku sangat suka menggosok wajah Liu Ruyan dengan tangan yang telah digosok salju. Ketika dia berpura-pura marah, aku membuka jaket bulu, memeluknya. Tanya terlihat wajah yang beku menjadi merah. Es di tangan saya juga mensar besi. Aku menyentuh tenda penahan salju sambil bersiap memeluknya erat. Tiba-tiba saya melihat seseorang yang dikenal di depan. Sudah lama tidak bertemu. Liu Ruyan berdiri di atas salju. Dia miringkan kepala dan tersenyum pada saya. Menarik eratnya, menampilkan pipi yang beku menjadi merah muda. Dalam hitungan detik saja atas kepalanya cepat turun lapisan salju tipis. Liu Ruyan, mengapa saya belum datang? Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Saat melihat kepalanya menemukan darah yang mengalir balik. Orang tersebut sudah memegang tenda itu dan berdiri di dekat Liu Ruyan. Melihatku dengan mata melengkung, dia yang memakai makeup tetap tampak cantik. Aku merasa pipiku sedikit panas. Astaga, musim dingin ini sangat dingin. Kenapa kamu keluar tanpa payung? Aku hampir mengusahakan lebih banyak kata. Untungnya saya menahan diri tepat waktu menelan semua kata berikutnya.
Liu Buyan menatap sebentar panggangku yang penuh darah mengangkat kepala melihat salju di bulu mata saya telah mensarik menjadi garis miring tanpa tetek. Dia datang ke arah saya satu persatu lalu menghilangkan hatinya. Saya datang untuk berterima kasih. Apa yang harus saya terima? Tiba-tiba dia menutukku. Liu Buyan mengambil dadanya dan memakainya zilengan menunjukkan leher putihnya. Saya datang untuk berterima kasih kepada orang yang membantu saya mengambil kembali dompet. Terima kasih kepada orang yang berusaha keras mengeringkan biaya obat kakekku. Terima kasih kepada orang yang hanya sedengah jalan membuatku bahagia. Setiap orang saya bilang satu persatu satu kalimat hati terasa agak. Dia langsung melihat ke matanya. Segera memindahkan pandangan. Menatap lurus ke depan dan ekspresi Liu Buyan. Kepala sedikit miring. Saya tidak sengaja menatapnya. Benar, kamu salah mengira orang. Liu Buyan. Aku memang mengatakan kepada orang itu. Ia belum mengentik musuh dari sudut memegang jual payung tampak seperti detektif. Dia tersenyum dengan mulut miring mengeluarkannya dari saku. Dia menatap kamera di kotaknya. Ibunya ingin mendengar kesaksian pemilik taman hiburan. Saya sekali lagi mengubah kata menjadi tak berarti. Setelah berkata, dia segera menarik orang tua yang gemetar di sampingnya keluar. Butuh saksi. Pikiran saya berdengung. Sementara itu tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa menatap mata orang tua yang menghindar. Liu Buyan. Kamu terlalu memikirkan. Saya hanya bekerja di sana saja. Masih berpikir berlebihan. Teman dekatnya dan orang tua berbicara bersamaan. Mereka menekuk mulutnya. Wajah menunjukkan ekspresi saya percaya padamu. Saat mereka berkelahi, Liu Buyan malah tertawa. Dia menatap mataku dengan satu kata perjeda. Dia berkata terima kasih. Bibiku bergerak setengah jam. Akhirnya gugup dan menahan diri mengucapkan satu kalimat. Liu Buyan, jangan terlalu memikirkan. Dia harus tulang. Saya menaruh tenda penggalang darah di tanah. Beralik ingin lari. Tapi pergelangan tangan sudah kaku ditangkap oleh Liu Buyan. Saya benar-benar terkejut pada diri sendiri. Ini tidak bahagia. Dia menyentuhku sekali sehingga tubuhku menjadi lemah. Ya ampun, tangannya masih terlingkar lelah lembut. Liu Buyan menarikku beberapa kali. Ternyata tak dapat ditarik. Dia tidak menyalakan apapun dan datang ke depanku. Dia tampak kurang senang. Menggerakkan bibirnya terlihat agak basah. Saya jelas ingin menarik tangan kembali. Tapi lengan kiri tidak mendengarkan. Tidak ada cara. Saat itu Liu Buyan tiba-tiba mengangkat kepala. Jari kaki menepuk lembut pada mata berkilau. Begitulah ya, menatapku. Apakah kamu mencoba cinta denganku? Begitu langsung membuat saya berhenti bernapas setengah detik. Saya ingin menolak, tapi kepala terasa berat, tidak bisa bergerak. Saya kira saya sedang pilek lagi. Belum memikirkan bagaimana mengadakan. Tatapan Liu Buyan menjadi lebih tenang seketika. Berdasarkan pengalaman masa lalu, saya tahu Liu Buyan sedang berpura-pura belas kasihan. Biasanya di saat seperti ini dia akan menekan wajahnya dan tersenyum. Garis miring tan selatan. Tetapi itu memang urusan di kehidupan sebelumnya. Aku menatap Liu Buyan yang ada di depanku. Aku sangat ingin menembus penampilannya. Namun di tenggorokanku terasa tersumbat. Tak mampu mengucapkan satu kata sekalipun. Liu Buyan, kedua tangannya bersatu dan wajahnya yang dirapikan semakin memekar di depanku. Tolonglah jangan menolak aku dulu. Kita bisa mulai dengan saling mengenal saja. Aku bahkan tidak memberi diriku kesempatan bicara. Setelah berbicara, dia menggulungkan satu tangan kepadaku. Baik, nama saya Liu Buyan. Aku dapat merasakan tangan yang tergantung di samping kakinya bergetar kembali. Akhirnya tetap laban, tidak tahan lagi. Berjalan cepat di sisiku, mengambil jarianku lalu menekan tangan Liu Buyan. Dalam tatapan penuh harapannya Liu Buyan, tenggorokanku menjadi tegang ketika aku membuka mulut. Aku bernama Han Buorek. Jika namanya memang terdengar bagus, namun itu bukan nama yang diberi oleh kekasihku sialan. Aku memang benar tidak berprestasi. Liu Buyan baru saja mendekat sebentar ke arahku. Aku langsung kosong. Yang lebih memalukan, dia malah tersenyum padaku. Sialan, itu benar strategi cantik. Aku jatuh, tiknya memang berhasil. Pada saat itu aku menghindar selama setengah hari. Akhirnya tetap laban tak tahan lagi. Ketuk satu kali di kepalaku. Apa yang kamu khawatirkan, anak kecil? Ya, aku sebenarnya khawatir apa? Aku khawatir diriku yang murid biasa tidak pantas bersamanya. Aku takut akan menggambarnya, mengejar kita akademisu. Aku khawatir Liu Buyan akan mengalami depresi pasca melahirkan lagi, dan aku akan terus mengeluh. Setelah selesai berbicara, laban lagi menepuk kepalaku sekali. Ketukannya membuat mataku bersinar. Siapa yang sedang kamu cintai? Semua ini, aku tanya, apakah kamu bersama dia akan menyakitinya? Tidak, aku mendadak menoleh ke arahnya. Liu Buyan yang perlahan mendekat ke arahku. Di dalam pikiranku seolah ada sinar yang tiba-tiba dipetik. Aku menolak laban beberapa langkah, lalu berlari ke depan Liu Buyan. Aku tidak sabar mencari jawaban. Liu Buyan, apakah kau ingin menikah? Wajah Liu Buyan tiba-tiba memerah. Wajahnya memerah, bibirnya bergerak.
Ya bisik pelan, Tamem. Aku berpikir, setelah mendengarnya, aku langsung berubah pikiran. Bagaimana jika dia tidak memperlakukan baik? Bagaimana kalau dia memakimu? 1390 46 jika saat kami terasa tidak nyaman, bagaimana? 1391 mata Liu Yan berputar 1390 itu ya menunduk pelan melirik 1390 yang sedang memiringkan alisnya 1390 kemudian ia langsung mengangguk dengan ekspresi khawatir menanyakan bagaimana seharusnya ya apa yang harus dilakukan 1395 aku gugup menggosok kedua tanganku 1396 setiap kali memikirkan bahwa Liu Buyan mungkin akan diperlakukan buruk, aku merasa bayi ingin membunuh. 1397 kilang muncul di mata Liu Buyan. 1398 dia menarik tanganku menanyakan dengan lembut 1399 apakah kau akan begitu berbuat padaku? Tidak 7590 aku menjawab dengan tegas senjataku yang tersusun kembali. Garis miring tan selatan aku ingin memanggil Liu Buyan. Bayangannya di mata aku memohon kepadanya dengan tulus. Liu Buyan, jika suatu saat kamu ingin menikah, jika kamu ingin menemukan seseorang yang baik untukku, bisakah dipertimbangkan dulu? Aku selesai berkata aku segera mengangkat tangan dan bersembah di sertifikat pepeti semuanya tertulis namamu pasti tidak akan memengaruhi suri dokteramu atau keinginan punya anak ketika kamu siap sabin kita dapat bersebar lagi aku pasti akan selalu berada di sisimu aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita postpartum depresian lagi. Aku belum selesai berkata Liu Buyan tiba-tiba berwajah kemarahan memegang tanganku dan menutup mulutku apa yang dia katakan kamu sudah berpikir tentang menikah dan punya anak dia tersibuk malu mengerutkan bibirnya berada di telingaku berbisik bahwa dia ingin menikah jadi mari mulai dari menjadi pasal dulu saja aku menatap tajam senyum di sudut bibir Liu Buyan jantungku berdebar seperti drum akhirnya aku mendengar suara kepala keras di belakangku menghela napas. Aduh, kamu begitu bersemangat sampai menangis. Sampai tangan Liu Buyan menyentuh mataku. Aku baru sadar kemudian bahwa air mata sudah menjadi reaksi paling naluri bariku. Aku membuka kedua lenganku. Setelah memeluk kekasih yang selalu aku impikan. Kejadian selanjutnya sangat mirip dengan masa lalu. Hanya saja posisinya berjalan langkah. Saat aku hampir di bawah jaminan kecil dan serangan beberapa perpeti ayah mertua yang menisu meskipun dia bilang puas denganku namun tetap tidak bisa menahan diri untuk mengamuk padaku jika ini menjadi aku siapa yang berani datang ke rumah kami dengan sayur-sayuran lebih jahat daripada Liu Buyan tetapi memutuskan untuk menikah denganku selama masa sulinya dia melihat semua ketidakpastian di hatiku saat aku kembali tidak bisa tidur dia memegang wajahku dengan sangat lembut berkata aku mencintaimu kekasihku astaga siapa yang bisa menahan ini baru segera menikah. Tamu yang aku undang pada hari pernikahan hampir sama seperti sebelumnya di pihakku karena kerabat ayam mabuk itu sudah memutuskan hubungan dengan keluargaku sejak lama. Tidak ada nomor telepon sama sekali. Jadi sebagian besar tamu yang hadir adalah teman-teman kami. Selain itu juga kerabat dan teman dari ayam mertua saya. Mereka semua terkejut sekali. Tak seorang pun menyangka Liu Buyan akhirnya terkejut bahwa dia ditangkap oleh siswa jenius saya. Namun kejutan tetap saja semua orang tetap mengirimkan doa tulus saat aku dan Liu Buyan berdiri di meja sebelah untuk bersulang tiba-tiba menemukan bahwa Pak Ban sedang sendirian meneteskan air mata. Aku hendak pergi bersandar dia beberapa kalimat lalu melihatnya mengkisap air kembung dengan sifat saat dia melihatku segera menutup mulut dan berkata kamu bisa tidak menambahkan terlalu banyak kabar di ujung berikutnya. Aku menggerakkan sudut bibiku hanya saja aku mengangguk dengan wajah tak berdaya. Kemudian melihat sahabat Liu Buyan. Dia menabung air di mulutnya. Garis miring tan selatan dia juga bersikap nakal. Menunduk dan mengedihkan matanya. Aku membisikkan sebentar. Aku mendekat untuk memijat punggung Liu Buyan dan berbisik kepadanya. Apa gana misteri nodo yang ditulis teman dekatmu? Oh. Jadi tidak menggerankan. Aku memeluk Liu Buyan, lalu menghampiri temannya untuk menyerahkan segelas wine dengan penuh hama. Meskipun aku sudah mengambil semua langkah pencegahan, namun Liu Buyan tetap berhasil. Dia hamil tepat di saat itu tidak berbeda sama sekali dengan
kehidupan sebelumnya. Aku benar-benar merasa aneh. Tanpa sengaja aku menatap Liu Yan. Mata kecil yang berhasil itu ya. Sungguh sulit menahan pensuri gumam masih berjaga-jaga seperti pada kehidupan sebelumnya. Liu Yan tetap bersikeras untuk melahirkan anaknya. Ayah mertua dan ibu mertua yang manis juga bergantian terlibat. Mereka terus membujuku, membuatku terasa ringan. Malah jadi seperti antagonis besar. Tidak ada pilihan. Tentunya sejak hari kami menikah, aku selalu waspada terhadap hal ini. Aku sudah lama memindahkan pabrik ke kota tempat dia belajar. Semua urusan dia tuh dengan api dan cermat. Ya menahan dan melepaskannya seperti seorang pemilik. Ia sepanjang hari di rumah meneliti setiap hari tepat waktu menyajikan makanan bagi Liu Yan. Kemudian sekarang kebetulan aku bertanya. Aku baru tahu bahwa orang-orang di studio mereka diam-diam memanggilku suami yang sejak 24 kali. Wah, pelarnya memang tidak kecil. Jika diberi sertifikat lagi, akan lebih sempurna. Aku benar-benar takut kalau aku sedikit lalai terhadap Liu Yan kembali mengalami depresi pasca persalinan seperti di kehidupan sebelumnya. Aku sekarang khusus pergi ke rumah ayah dan ibu mertua bermain-main. Hasilnya mereka memutuskan bahwa aku terlalu tidak berguna dan setuju untuk pindah ke sini tinggal bersama kami. Aku juga diam-diam mengambil ponsel mereka. Membaca layar berulang kali. Data besar depresi pasca persalinan. Alat ini memang jelas. Pada hari itu mereka menonton video pendek dan menemukan konten TK di bawah perhatian tinggi seluruh keluarga Liu yang setiap hari tersenyum sangat keras. Itulah senyum yang tulus. Aku juga menambahkan kehidupan sebelumnya. Otoritas psikolog tersebut setiap hari diam-diam melaporkannya kepada dia. Situasi terkini Liu yang sangat baik. Dokter selalu mengatakan semuanya normal. Sehingga Liu Yan setelah melahirkan tidak menunjukkan kondisi apapun dari kehidupan sebelumnya sangat baik. Pasanganku yang aman dan tenang. Liu Yan keluar dari ruang operasi terjaga. Membuka mata melihatku, dia tertawa jeli. Aku takut jadi segera meninggalkannya. Hati-hati luka karena aku melahirkan. Kenapa matamu terlihat begitu? Liu Yan dengan lembut memeluk mata aku begitu dia mulai berbicara. Aku tak bisa menahan diri untuk menangis lagi. Di kehidupan ini sama seperti sebelumnya. Di Subahan, tepung masih ramai. Untungnya aku berpengalaman. Aku langsung membuka seluruh jalur produksi pabrik dari pengadaan bahan baku secara transparan. Hasilnya karena bahan bakunya memang bersih justru membuatnya sedikit lebih hangat. Ngomong-ngomong, ada benda tua itu di kehidupan ini. Liu Yan setelah melahirkan garis miring tanpa tetes. Saya selalu menemani dia sepanjang 24 jam. Dia setiap hari memeluk anak perempuannya. Dengan gembira orang tua itu tidak ada kesempatan untuk mendekati Liu Yan. Yang paling penting pada saat itu saya sekali saja menjadi keras. Setelah dia menembak pada saya langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksa luka. Orang tua itu kemudian muncul sekali saja. Saat dia muncul saya menembakkan surat pemeriksaan cedera ke wajahnya. Saya mengancam akan melaporkan polisi. Segera membuatnya takut sehingga tidak berani muncul lagi. Saya membeli sikat bunga matahari di toko bunga dan sekaligus membeli pot kaktus untuk anak perempuan saya. Tidak terduga begitu saja saya keluar dari toko bunga. Saya melihat Liu Yan memeluk anak kecilnya dan melambaikan tangan kepada saya. Anak, lihat ayah datang membawa bunga untuk kita. Saya tersenyum, mengambil anak perempuan dari pelukan Liu Yan, mengangkat bunga matahari di depan wajah kekinya dan berjalan kembali ke rumah untuk memasak bagi kalian berdua. Malam itu saya memeluk Liu Yan untuk tidur dalam keadaan sedang sadar. Tiba-tiba merasa dia mencium saya. Apa yang terjadi? Saya mengusap kepalaku. Dia benar-benar sangat lelah. Aku hampir mendengar dia berbicara di telingaku tentang kehidupan sebelumnya. Maaf atas kesulitan kamu berlari antara rumah dan pabrik. Apa yang terjadi pada kehidupan sebelumnya? Saya mengantuk dan menguap. Kemudian kembali menutup diri di pelukan Liu Yan. Merasakan wajah sedikit basah. Tidak sulit. Kamu hanya sakit. Saat itu mata Liu yang seketika terasa tajam. Dia melihat pasangan yang sedang tidur di depannya. Tidak bisa menahan diri dan dengan lembut mengetuk wajahnya. Orang bodoh ini pada awal kehidupan kali ini sungguh dia masih berpikir untuk mendasinya. Beruntung pandangannya baik, tidak melepaskannya. Saat memikirkan kehidupan sebelumnya, Liu Yan berhenti tidur. Dia dengan tangan sendiri perlahan keluar dari selimut, menyusun kembali selimutnya, lalu duduk di sisi tempat tidur dan membuka ponselnya. Melihat foto-foto yang diambil di taman hiburan pada tahun itu, hampir setiap sudutnya membuat tambah boneka beruang. Liu Yan membalik satu persatu foto. Ketika tertawa, air mata mengalir. Jari-jarinya berhenti pada foto terakhir itu. Sudut pandang bawah boneka di foto itu beruang dengan sanggung menampilkan kaki. Orang bodoh ini tidak heran bahwa pada kehidupan kali ini dia masih jatuh di samping tangan orang itu berputar di sebelahnya menyentuh dan memanggilnya. Saya sedang di sini, baru saja pergi ke toilet. Jadi cepat kembali, tinggalkan bisikan tidur dia. Liu yang tertawa dan menghapus air mata ketika menurunkan ponselnya. Tampak sekilas di sudut pandang sedang terbuka lasi muncul selembar kertas terkunci dalam buku. Dia sekarang tidak sadar mengeluarkan kertas itu. Dia memakai mata yang ringan, garis miring dan tetek mata di balik lensa itu memancarkan sedikit kelelahan. Di atas kertas tertulis rencana bulan. Langkah pertama keluar sekolah. Jauh dari titik awal Liu Yan.
Langkah kedua, semakin cepat memulai usaha hingga menulis. Langkah ketiga, kemudian hanya tersisa satu titik saja. Jelas bahwa orang Buddha ini tak dapat memikirkannya. Aduh, nilainya tidak bagus saat itu, jadi susah baginya juga. Kertas dan tanah ini masih ia potong dari lembar ujian secara sembarangan. Tulisan di atasnya terlihat seperti kucing merayak. Liu Bulu menggelengkan kepala dan tersenyum. Menaruh barang itu kembali di tempat semula lalu masuk kembali ke selibu. Aku membuka mata dengan bingung. Lewat satu sela terlelap, aku menunduk ke depan lagi, lalu menggulungkan tangan besar mengambil kembali kekasihku ke pelukanku. Bulan, kembali ke dalam pelukanku. Garis miring tan selatan.